Bab 801, apakah ini bercanda? Bai Hao sangat tersentuh, dan bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa menemukan kata-kata itu. Tapi kemudian, Bai Xiaochun menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dia tahan lagi. Hei, rencana dengan proklamasi Universal Grace bekerja dengan sangat baik. Aku sudah bertanya-tanya sejak kamu datang dengan itu apakah inspirasimu adalah anak haram dari klan Bai. Petik 2 titik titik. Bai Hao sangat terkejut. Tuannya benar-benar sangat berubah. Dalam satu saat dia mendominasi dan heroik, dan kemudian, dia beralih untuk mengajukan pertanyaan yang memalukan. Setelah melihat betapa penasaran tuannya, Bai Hao ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Ketika Bai Xiaochun melihat muridnya mengakui kebenaran, dia menghela nafas, lalu mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya lagi. Sekarang masuk akal mengapa Nyonya Kai ingin menyingkirkanmu. Rencana itu benar-benar kejam. Petik 2 titik titik. Bai Hao benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bai Xiaochun memiliki pertanyaan lain yang ingin dia tanyakan, tetapi sebelum dia bisa ekspresinya berkedip, dan dia mendongak untuk melihat seberkas cahaya merah terbang ke arahnya. Bahkan saat itu masih mendekat, sebuah suara terdengar untuk mengisi inspeksi manor. Bai Hao, kamu orang rendahan yang tak tahu malu. Aku akan membunuhmu. Itu adalah suara seorang wanita. Segera, dia muncul, mengenakan jubah merah tua, wajahnya yang cantik berkerut karena kemarahan pembunuh. Itu tidak lain adalah Nyonya Merah Debu, Zhou Zimo. Sebelumnya, Zhou Zimo telah dalam meditasi terpencil mencoba untuk keluar dari alam Deva awal, dan dengan demikian tidak menyadari keributan yang disebabkan oleh proklamasi Universal Grace. Beberapa saat yang lalu, dia keluar dari meditasi, tertekan karena gagal menerobos. Lebih jauh, dia menemukan bahwa pikirannya tampak lamban dan tidak jelas, walaupun dia tidak yakin mengapa. Mengaitkannya dengan reaksi gagal dalam terobosannya, dia memutuskan untuk tidak khawatir tentang masalah ini. Saat itulah dia mendengar tentang proklamasi Universal Grace dan langsung meledak dalam kemarahan. Dia sudah membenci Bai Xiaochun, dan meskipun beberapa masalah di antara mereka adalah kesalahpahaman yang akhirnya diselesaikan, dia masih membencinya. Itu benar terutama mengingat bagaimana ia tampaknya telah melemparkan Raja Hantu Raksasa ke pinggir jalan setelah diangkat sebagai komisaris inspeksi. Dan sekarang ada masalah proklamasi Universal Grace. Pada kesempatan lain, Nyonya Merah Debu akan dapat melihat melewati permukaan situasi, tetapi saat ini, dia tidak berpikir jernih. Dalam keadaannya saat ini, dia agak memiliki pikiran satu jalur, dan karena itu, tanpa meluangkan waktu untuk memikirkan situasinya, dia terbang ke udara. Dalam perjalanan, Raja Hantu Raksasa mengiriminya beberapa pesan, tetapi dia begitu sibuk dengan tekadnya untuk mengajar Bai Xiaochun pelajaran sehingga dia mengabaikannya. Bai Xiaochun terkejut. Awalnya, dia mengira Grand Heaven Master telah mengirim orang untuk menangkapnya. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa itu sebenarnya Nyonya Merah Debu, yang belum pernah dia lihat dalam waktu yang cukup lama. Dengan membakuk, dia mencoba menawarkan penjelasan. Zimo, kamu perlu mendengarkan. Diam, teriaknya dengan marah. Mendarat di inspeksi manor, dia menunjuk Bai Xiaochun dan melanjutkan, kamu tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu yang berada di belakang proklamasi universal kasih karunia itu? Petik 2 titik titik. Fluktuasi Deva meletus darinya, menjadi sinar cahaya merah yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Kuiki menyingkirkan Bai Hao, dia menghindari sinar cahaya dan berkata, dengar, aku bisa menjelaskan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu lebih lanjut, Nyonya Merah Debu menyerang lagi. Dia berada di puncak alam Deva awal, dan menyerang dengan kekuatan penuh, yang berarti bahwa Bai Xiaochun bukan tandingannya. Itu bahkan lebih menjadi masalah mengingat dia sudah menggunakan tinju kaisar yang mati 2 kali hari ini. Meskipun dia tampak baik-baik saja di luar, dia sebenarnya membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Nyonya Merah Debu tampak sangat marah karena dia menghindar. Selanjutnya, dia melakukan gerakan mantra untuk memanggil item ajaib lotus merah, yang mulai berputar dengan cepat dan mengeluarkan cahaya terang ke segala arah. Saat suara gemuruh memenuhi udara, Bai Xiaochun mendukung lebih banyak. Fakta bahwa Nyonya Merah Debu sedang menyerang dengan kekuatan penuh, dan bahkan tidak membiarkannya menjelaskan dirinya sendiri, menyebabkan kemarahannya berkobar. Dasar bidi tua gila, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, komisaris inspeksi, takut terhadap kamu?
Pemikiran yang semata-mata pada dirinya menyebabkan semua pasukan mayatnya mendongak dan bersiul dengan aura pembunuh. Meskipun tidak ada dari mereka yang menyerang, yang lapis baja perak melangkah maju, basis budidaya Deva-nya melonjak dengan kekuatan. Sesaat kemudian, pasukan mayat hitam lapis baja kuaso Deva Realem juga melangkah maju. Kedua prajurit mayat itu mulai bertarung dengan Nyonya Merah Debu, yang menggunakan lotus merahnya untuk perlahan mendorong mereka kembali. Namun, reaksi nyata dari terobosannya yang gagal tampak semakin buruk, dan kepalanya tiba-tiba mulai berenang. Mendengus dingin, dia merenungkan fakta bahwa dia tidak bisa benar-benar membunuh Bai Hao terkutuk. Namun, dia benar-benar seorang penjahat yang tak tahu terima kasih dan seorang pria yang tidak tahu berterima kasih yang sepenuhnya pantas dipukuli. Mempertimbangkan betapa luar biasanya kedua pasukan mayat ini, dia akhirnya mundur dan bahkan berbalik untuk pergi. Namun, Bai Xiaochun tidak mau membiarkan semuanya jatuh begitu saja. Aktifkan formasi. Segel wanita itu di tempatnya. Seketika, 9 mayat-mayat setengah dewa terbang ke tempat terbuka untuk mengelilingi Nyonya Merah Debu. Sisa dari 5.000 juga bergabung, menciptakan segel besar seperti jaring yang membuat Nyonya Merah Debu tidak mungkin untuk melarikan diri. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah Nyonya Merah Debu ketika dia menyadari bahwa dia terjebak. Pada saat yang sama, kebenciannya pada Bai Xiaochun semakin kuat. Memanggil kekuatan lotus merahnya, dia berhasil menembus celah ke dalam barisan pasukan mayat, namun saat dia melakukannya, reaksi dari terobosannya yang gagal memburuk. Perasaan ilahi tampaknya tidak mampu mengimbangi keinginannya untuk bertarung, yang juga menyebabkan lotus merahnya tertinggal. Pada kesempatan lain, bahkan itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi dia menghadapi dua pasukan mayat yang paling kuat, dan mereka segera mendeteksi kelemahannya. Mereka menekan serangan itu, dan ledakan terdengar ketika wajah Nyonya Merah Debu kehabisan darah. Pada titik ini, tidak masalah seberapa kacau pikirannya, dia menyadari bahwa dia bertindak ceroboh. Dia pasti tidak seharusnya datang mencari masalah bagi Bai Xiaochun setelah gagal pada terobosan, dan masih menderita serangan balasan karena itu. Selain itu, dia tidak tahu bahwa pasukan mayat Bai Xiaochun ada di tingkat ini. Sebelumnya, ia telah memerintahkan 3.000, tetapi sekarang ia memiliki 5.000. Ditambah lagi, yang berlapis perak sudah sepenuhnya berada di tingkat dewa. Terlalu banyak hal yang terjadi ketika aku berada dalam meditasi terpencil, pikirnya, mengerutkan kening. Dia mulai mundur, sebuah ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, tetapi ketika dia melakukannya, jaring yang dibuat oleh 5.000 pasukan mayat itu mengeras di sekitarnya. Saat itulah Bai Xiaochun melihat kesempatannya untuk mengambil tindakan. Melompat ke depan, dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan dan melepaskan serangan kepalan ke arahnya. "Kamu tidak kemana-mana," teriaknya. Dua pasukan mayat paling kuat menyerang, didukung oleh sisa 5.000 orang. Nyonya Merah Debu benar-benar terjebak, tidak mampu membebaskan diri, dan bahkan basis budidayanya sedang disegel. Tidak berhenti bahkan untuk sesaat, Bai Xiaochun mengulurkan tangan, meraih lengannya, dan menariknya ke bawah ke tanah. Keduanya jatuh, dan secara kebetulan, dia mendarat di punggungnya, dengan dia di atas. Segera, dia bisa merasakan lekuk lembutnya, yang langsung menyalakan api di dalam dirinya. Tanpa memikirkannya, dia menatap bibirnya yang cantik dan menggoda. "Beraninya kamu, Bai Hao!" teriaknya, hatinya meledak dengan penyesalan dan alarm saat dia mulai berjuang melawannya. Namun, basis budidayanya disegel efek yang akan bertahan setidaknya untuk waktu yang diperlukan setengah dupa untuk membakar. Semakin dia berjuang, semakin banyak tubuh Bai Xiaochun tergelitik menanggapi apa yang dia rasakan. Dia bahkan mengambil napas dalam-dalam beberapa saat dia kagum pada betapa menariknya dia. Namun, secara eksternal, dia menempatkan ekspresi paling keras ke wajahnya dan memelototinya. "Jangan pernah berpikir untuk mencoba merayuku. Kamu!" teriaknya dengan marah, wajahnya merah padam dan matanya menyala-nyala seperti api. Namun, dia juga bisa melihat bagaimana perjuangannya mempengaruhi penculiknya, jadi dia berhenti bergerak. "Kamu berjalan tepat ke dalam perangkap ini, Zhou Zimo," katanya dengan kasar. "Berbuat curang. Jangan bilang kamu benar-benar ingin masuk ke tempat tidurku." Petik 2. Diam, brengsek tak tahu malu. Kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu penjahat. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini setelah ayahku merawatmu dengan baik. Petik 2.
Bai Xiaochun mengerutkan kening, memeriksanya untuk mencoba menentukan apakah ini hanya tindakan. Dari apa yang dia ingat, Nyonya Merah Debu biasanya tidak bersikap seperti ini. Bagaimana dia bisa benar-benar bingung dengan situasi dengan proklamasi Universal Grace? Tidak dapat menahan, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di dahinya. Tidak demam. Apakah kamu baru saja menjadi bodoh? Tiba-tiba matanya menyala. Tunggu, apakah itu bajingan Raja Hantu Raksasa sebenarnya punya anak lain di dunia? Oh, dia mendecakkan lidahnya dengan tidak setuju. Kamu bukan satu-satunya. Tidak mungkin. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang tua itu? Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Diam, aku satu-satunya anak perempuan ayahku. Dia akan terus mengutuknya ketika tiba-tiba, rahangnya jatuh saat dia menyadari kebenaran dari semua itu. Apakah ini semacam lelucon? Tanyanya. Jika kamu satu-satunya, maka kamu tidak bisa dengan serius berharap aku percaya bahwa kamu tidak menyadari bahwa Giant Ghost King adalah orang yang paling tidak terpengaruh oleh rencanaku. 3 raja lainnya semuanya memiliki banyak anak, dan sekarang mereka akan dilemahkan. Ketika saatnya tiba, keluarga kami dapat dengan mudah mengambilnya. Petik 2. Dengan itu, Bai Xiaochun berkedip beberapa kali. Dia sengaja menggunakan kata-kata keluarga kami, sebagai cara untuk menguji segalanya. Jika wanita ini akan datang dan berpura-pura bodoh, maka dia setidaknya harus ikut bermain. Bab 802, Panggilan dari Grand Heaven Master. Tutup mulutmu. Apa maksudmu keluarga kami? Ini keluargaku. Saat dia menatapnya dengan marah, flusinya semakin dalam. Meskipun pikirannya kacau, dia masih merasakan penghinaan dan kemarahan muncul di dalam dirinya. Pertama-tama, dia saat ini disematkan oleh Bai Xiaochun, dan sangat tidak senang disentuh sedemikian rupa. Kedua, dia menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Pemikirannya terlalu kabur. Selain itu, jika dia fokus pada suatu masalah, sepertinya dia akan langsung membuat keputusan tentang hal itu dan tetap berpegang teguh pada keputusan itu, apapun yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan situasi yang rumit. Kenapa aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Nyonya Merah Debu benar-benar mulai merasa curiga. Selama bertahun-tahun berkultivasi, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, dia teringat kembali pada teknik ayahnya, Raja Hantu Raksasa telah mendorongnya untuk berkultivasi. Namun, hanya memikirkan teknik itu tiba-tiba menyebabkan pikirannya menjadi lebih suram, dan hatinya terasa lebih keras kepala. Itu pasti ayah, pikirnya, menggertakkan giginya. Sementara itu, Bai Xiaochun menatap matanya yang seperti phoenix, dan tiba-tiba merasakan jantungnya meremas seakan ada tangan mungil yang meraihnya. Dia menelan ludah, memikirkan bagaimana tubuh Nyonya Merah Debu sama sekali tidak buruk. Selain itu, pipinya memerah ketika dia marah membuatnya lebih menarik dari biasanya. Nyonya Merah Debu pada dasarnya cantik, dan melihatnya bingung dan tidak sopan hanya menambah keindahan itu. Tiba-tiba, jantungnya mulai berdetak kencang. Ada sesuatu yang berbeda tentang Nyonya Merah Debu. Hou Xiaomei cenderung melotot, dan Song Junwan lembut di luar tetapi dipenuhi duri berbahaya. Tetapi Nyonya Merah Debu seperti ular yang indah yang hanya ingin kamu jangkau dan sentuh untuk melihat apa yang akan terjadi. Dia lebih mirip Vixen daripada Junwan. Pikirnya, sedikit terengah. Dia segera mencoba mengendalikan dirinya, tetapi sulit mengingat dia berbaring di atasnya. Selain itu, meskipun dia tidak berjuang sekuat sebelumnya, dia masih bergerak di sana-sini dengan cara yang menyebabkan detak jantungnya meningkat pada saat itu. Sihir iblis yang kuat. Yah, terserahlah. Aku, Bai Xiaochun, tidak bisa membiarkan patriark klan Miao mengalahkanku karena rela berkorban. Kurasa aku hanya perlu menempatkan iblis wanita ini di tempatnya. Jantung berdenyut dengan niat lurus, dia meletakkan tangan kanannya ke dadanya, tepat di bawah tulang selangka, dan mendorong ke bawah. Sudah waktunya untuk ditempatkan iblis perempuan. Dia berteriak dengan benar. Fakta bahwa Bai Xiaochun mendorong tangannya ke dadanya pada awalnya menyebabkan rahang Nyonya Merah Debu jatuh. Lalu dia berteriak, lepaskan tanganmu. Jadi, iblis perempuan itu berani melawan. Katanya dengan muram. Baik, luar biasa. Perhatikan dan lihat bagaimana aku menempatkan kamu di tempat kamu. Demi kebenaran, ia kemudian meletakkan tangannya yang lain ke dadanya dan mendorong ke bawah. Apakah kamu memiliki harapan kematian, Bai Hao?
Teriaknya, kemarahannya membakar ke ketinggian yang tidak bisa dipahami. Pasukan mayat berdiri di sekitar mereka, tidak ada ekspresi di wajah mereka sama sekali ketika mereka menyaksikan pria dan wanita yang berjuang yang telah mereka dikelilingi. Itu adalah pemandangan yang mempesona, jika ada pejalan kaki acak yang kebetulan melirik tanpa memahami situasinya, akan tampak seperti. Namun, pemandangan yang mempesona itu tidak bertahan lama. Mungkin itu karena Nyonya Merah Debu sedang kesal dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, atau mungkin karena alasan lain. Dalam kedua kasus itu, pemeteraian yang telah ditempatkan padanya tiba-tiba hancur. Ketika basis kultivasinya meletus dengan kekuatan, Bai Xiaochun segera melompat darinya dan mundur. Sedangkan untuk Nyonya Merah Debu, matanya bersinar dengan cahaya dingin ketika dia menerjang ke depan untuk mencoba meraihnya. Suara ledakan yang menggelegar memenuhi udara, serta angin yang menjerit. Bai Xiaochun menjerit saat dia melarikan diri, dan Nyonya Merah Debu mengejarnya, rambutnya terbang di sekitar dengan gila, dan wajahnya ditutupi dengan tampilan yang membunuh. Aku akan membunuhmu, Bai Hao. Laki-laki, hentikan iblis wanita ini. Segera pasukan mayat yang sebelumnya berwajah kaku melompat untuk mencegat Nyonya Merah Debu, aura pembunuh mereka mendidih. Kemarahan Nyonya Merah Debu tampaknya telah meningkatkan kecakapan pertempurannya sedikit, dan dia berhasil mengirim beberapa pasukan mayat terbang keluar dari jalannya. Namun, pasukan lapis baja perak masih cocok untuknya, dan tak lama kemudian, frustasi dan amarahnya dia menyadari bahwa dia tidak bisa melewati dia. Selanjutnya, Bai Xiaochun dikelilingi oleh cincin pengawal polisi mayat, yang mengawalnya lebih jauh dan lebih jauh darinya. Pada titik ini, Bai Xiaochun sedikit memerah, dan menyadari bahwa, mengingat tingkat kemauannya sendiri, dia seharusnya tidak bertindak seperti itu sekarang. Rupanya, sihir iblis Nyonya Merah Debu terlalu kuat. Tidak mau mengakui itu secara terbuka, dia berkata, apa yang kamu lakukan, Zimo? Aku berusaha membantu kamu. Sudah jelas bahwa kamu diselundupkan oleh sihir iblis. Aku hanya berusaha menyingkirkannya. Petik 2. Diam. Nyonya Red Das balas dengan marah. Dia sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-kata untuk diucapkan. Dia hanya melayang-layang di udara, menatap Bai Xiaochun di belakang barisan pelindung mayatnya, dan menggertakkan giginya dengan marah. Merasa sedikit bersalah, Bai Xiaochun berdeham. Bingung, dia mulai mengoceh sedikit. Dengar, ini hanya kesalahpahaman. Apa yang baru saja kita bicarakan? Oh benar, kamu mengatakan bahwa itu bukan keluarga kami, itu adalah keluarga kamu. Zimo, kamu sedang bengong. Ayolah. Keluargamu, keluargaku. Itu adalah hal yang sama. Nyonya Red Das memelototinya dengan dingin, tetapi sadar bahwa dia telah memicu situasi. Lebih jauh, itu seperti yang dikatakan Bai Xiaochun, proklamasi Universal Grace memang mempertimbangkan Raja Hantu Raksasa. Namun, ketika dia memikirkan penghinaan yang baru saja terjadi, dia tidak bisa menekan amarahnya. Tepat ketika dia akan mulai berteriak lagi, ekspresinya berkedip, dan dia melihat ke atas ke udara. Murid Bai Xiaochun mengerut saat dia melakukan hal yang sama. Di atas udaranya berubah, dan tak lama kemudian, sesosok bayangan gelap keluar dari udara tipis. Dia mengenakan jubah hitam yang bahkan menutupi wajahnya. Dari perspektif Bai Xiaochun dan Nyonya Merah Debu, dia tampak seperti bayangan hitam. Wajahnya tidak mungkin terlihat, dan dia dikelilingi oleh kegelapan yang tampaknya menjadi bagian dari dirinya, dan dia dari itu. Pria ini tidak lain adalah ajudan Grand Heaven Master yang paling terpercaya, komisaris inspeksi sebelumnya, Hei Ming. Ketika Nyonya Merah Debu menyadari bahwa itu adalah Hei Ming, dia jelas terkejut. Adapun Bai Xiaochun, dia mengambil napas dalam-dalam ketika dia menyadari bahwa, saat dia telah menunggu telah tiba. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi Hei Ming. Satu-satunya hal yang bisa dilihat siapapun adalah matanya, jauh di balik tudung jubahnya. Namun, mereka tidak mengandung sedikit pun emosi. Setelah mempelajari inspeksi manor sejenak, dia mengabaikan Nyonya Merah Debu dan fokus pada Bai Xiaochun. Beri aku medali perintah, katanya dengan suara yang paling menyeramkan, sebuah suara yang membuat inspection manor tampak turun ke kedalaman musim dingin. Ekspresi Nyonya Merah Debu berkedip, dan Bai Xiaochun berdiri diam di sana sejenak. Meskipun tidak mengherankan bahwa medali komisaris inspeksi diambil darinya, dia masih sangat gugup. Namun, dia juga yakin bisa melewati masalah yang akan datang.
Menarik keluar medalinya, dia menatapnya sejenak, lalu melemparkannya ke depannya. Segera menjadi seberkas cahaya violet yang melesat ke arah He Ming. He Ming menangkap medali perintah dan menyimpannya. Kemudian dia berbicara elgi dengan suara seramnya. Ikut aku, Bai Hao. Grand Heaven Master sedang menunggu penjelasan. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia berbalik dan terbang menuju istana kekaisaran. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat meninjau persiapan yang telah dibuatnya untuk saat ini. Kemudian, dia terbang mengejar He Ming. Nyonya Merah Debu menyaksikan semua ini terjadi, dan meskipun dia masih marah dengan Bai Xiaochun, dia juga merasa ragu-ragu di hatinya. Setelah mereka pergi, dia mengeluarkan slip giok transmisi. Ada beberapa pesan dari Raja Hantu Raksasa di slip batu giok, tetapi Nyonya Merah Debu tidak berminat untuk memeriksa salah satu dari mereka. Sebaliknya, dia mengirim pesan penting. Ayah, He Ming mengambil medali komisaris inspeksi Bai Hao. Lalu dia membawanya pergi. Kembali di Giant Ghost City, Giant Ghost King duduk di sana dengan cemas. Menurut rencana awalnya, dia seharusnya mencuci otak Nyonya Merah Debu sedikit setelah dia keluar dari meditasi terpencil. Sebaliknya, dia menuju ke Bai Xiaochun dengan niat membunuh. Dia telah mengirim beberapa pesan mendesak padanya, tetapi dia benar-benar fokus pada keinginannya sendiri, dan telah mengabaikannya. Raja Hantu Raksasa dibiarkan tanpa pilihan selain tersenyum dengan masam dan mendesah. Tapi kemudian, dia mendapat pesan kembali, dan setelah melihatnya, matanya mulai bersinar terang. Bai Hao bukan tipe orang yang membuat keputusan dengan terburu-buru. Aku ingin tahu senjata rahasia apa yang dia miliki di lengan bajunya. Petik 2 titik titik. Bab 803, pikir kamu bisa menghadapi aku. Saat Raja Hantu Raksasa duduk di sana dalam keheningan, Bai Xiaochun mengikuti He Ming menuju istana kekaisaran, berusaha sebisa mungkin untuk terlihat tenang dan tenang. Tentu saja, di dalam dirinya, dia cemas sampai-sampai ketakutan. Dia dengan panik meninjau rencananya untuk memastikan tidak ada lubang di dalamnya, lagi pula, jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, tidak akan ada harapan untuk kembali. Aku ragu akan terjadi sesuatu yang tidak bisa aku sesuaikan untuk. Aku tidak bisa menyiapkan yang lebih baik. Dia merasa sedikit lebih baik setelah analisis menyeluruh, tetapi masih tidak bisa berhenti bertanya-tanya tentang apa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. Dan dengan demikian, dia dan He Ming melanjutkan dalam diam. Dari saat Bai Xiaochun memilih untuk tidak berkonsultasi dengan Grand Heaven Master, tetapi alih-alih menyerang klan Zhou dengan kekuatan mematikan dan kecepatan seperti kilat. Dia tahu bahwa itu akan menyebabkan keributan besar. Tapi dia tidak menyesal. Dia tidak percaya dan mengandalkan Grand Heaven Master seperti yang dia miliki di masa lalu, dan keselamatan Bai Hao menjadi sangat penting. Jika bahkan sedikit saja perkataan untuk memperingatkan musuh-musuhnya, konsekuensinya bisa tidak terbayangkan. Dan seperti dugaan Raja Hantu Raksasa, dia berani bertindak seperti dia karena dia memiliki senjata rahasia yang siap untuk digunakan. Aku bertaruh semua markuise surgawi dan adipati ada di Heaven Master Hall, menuntut agar aku dihukum mati. Meskipun dia memiliki senjata rahasianya. Dia masih tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas. Namun, itu adalah kecemasan yang dicampur dengan antisipasi. Dia tidak sabar untuk mengungkapkan senjata rahasianya kepada semua pejabat penting di dinasti. Dan ketika itu terjadi, semakin mereka memusuhinya di masa lalu, semakin keras suara tamparan figuratif di wajah mereka. Di masa lalu, aku selalu mengandalkan kekuatan Grand Heaven Master untuk bertarung dengan aristokrasi. Tapi sekarang, aku tidak akan bergantung pada siapapun kecuali diriku sendiri. Aku akan secara pribadi menamparkan mereka semua tepat di muka. 89 keajaiban surgawi, 10 adipati surgawi. 99 anggota penting aristokrasi. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menamparkan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin kuat antisipasinya tumbuh, ke titik di mana dia kesulitan bernapas dengan tenang. Tak lama, dia dan He Ming berada di istana kekaisaran, dan menuju ke Heaven Master Hall. Saat ia berjalan, detak jantungnya meningkat dan antisipasi gugupnya semakin kuat. Pada satu titik, ketika mereka sangat dekat dengan tujuan mereka, He Ming tiba-tiba berhenti di tempat. Bai Xiaochun begitu tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang akan terjadi sehingga dia benar-benar terkejut, dan hampir berjalan tepat ke He Ming. Setelah beberapa saat berlalu, He Ming berkata, kamu bertindak dengan ceroboh.
Meskipun suaranya sama menyeramkan seperti biasanya, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, ia akan dapat mendeteksi sedikit kekhawatiran. Ketika Bai Xiaochun menyadari itu, dia tampak terkejut. Hei Ming selalu bertindak sangat dingin dan terpisah, dan oleh karena itu, kehadiran yang tiba-tiba ini benar-benar tak terduga. Hei Ming tidak berbalik. Kembali menghadap Bai Xiaochun, dia berkata, semua markuise surgawi dan semua adipati surgawi, bekerja bersama. Bahkan jika Grand Heaven Master ingin melindungi kamu dari mereka itu akan sangat sulit. Petik 2 titik titik. Meskipun tidak ada yang ada di sana untuk melihatnya, emosi campur aduk di matanya. Dia bisa mengatakan bahwa badai pemusnahan sedang terjadi di Heaven Master Hall, potensi bencana untuk Bai Xiaochun. Selain itu, banyak hal yang telah dilakukan Bai Xiaochun pada masanya sebagai komisaris inspeksi membuat Hei Ming berpikir kembali ketika dia memegang kantor yang sama. Dengan demikian, akan sulit untuk menemukan orang lain di dinasti Ark Emperor yang bisa bersimpati dengan perasaan Bai Xiaochun yang lebih baik daripada Hei Ming. Mereka berdua adalah komisaris inspeksi. Dan saat ini, peristiwa yang terjadi sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Hei Ming bertahun-tahun yang lalu. Perbedaan utama adalah bahwa Hei Ming memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat dengan Grand Heaven Master, dan karenanya, telah dilindungi. Dia telah lolos dari kematian dalam situasi itu, dan telah menempel seperti bayangan kepada Grand Heaven Master sejak saat itu. Yang paling penting, dia sebenarnya tidak melakukan kejahatan seserius membunuh Markis Surgawi. Jadi dalam banyak hal, situasi Bai Xiaochun berbeda. Satu-satunya harapanmu adalah Grand Heaven Master. Bai Hao, kamu harus awasi dirimu sendiri. Sambil mendesah, dia melanjutkan. Bai Xiaochun menatap Hei Ming saat dia berjalan pergi, dan tergerak. Dia selalu menganggap Hei Ming bersikap dingin dan jauh, tetapi sekarang, ketika Bai Xiaochun menghadapi musibah yang akan segera terjadi. Fakta bahwa dia telah menawarkan kata-kata menghibur menghangatkan hatinya. Dia mengintip dengan seksama di punggung Hei Ming sejenak, lalu mengangguk pelan dan melanjutkan, ke Heaven Master Hall. Tidak terdengar suara dari pintu aula yang tertutup. Namun, begitu dia mendekat, dia bisa merasakan bahwa aura yang rumit dan keras berdenyut di dalam. Hei Ming menghilang menjadi apa-apa, dan Bai Xiaochun berdiri di sana menunggu. Beberapa saat berlalu, sebuah suara menggema keluar dari dalam. Masuk, Bai Hao. Bai Xiaochun menggigil dan menarik napas panjang, dalam. Dia tahu bahwa pertunjukan itu akan segera dimulai, yang membuatnya gugup, tetapi pada saat yang sama, lebih bersemangat. Fudge, apa yang harus aku takuti? Senjata rahasiaku sangat luar biasa sehingga aku bisa menamparkan adipati dan markuise itu sampai terlihat sama jeleknya dengan babi. Mereka hanya menunggu di dalam aku untuk memukuli mereka, kan? Jika mereka tidak takut, lalu apa yang aku takuti? Hek, itu akan memalukan untuk tidak memukul mereka mengingat mereka menjulurkan wajah mereka tepat di depan aku dan hanya menunggu. Petik 2 titik titik. Sambil menggertakkan giginya, dia melangkah maju dan membuka pintu. Segera, lebih dari 100 tatapan terkunci padanya. Pandangan terlemah dari mereka adalah milik setengah dewa, dan yang terkuat adalah milik dewa. Semua aristokrasi dari dinasti Ark Emperor, semua ahli yang paling kuat, berkumpul di sini, tatapan mereka menyatu untuk menciptakan tekanan yang dapat mengguncang semua ciptaan. Bahkan dengan senjata rahasianya, Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi kehilangan keberaniannya berkat semua tatapan itu. Grand Heaven Master duduk di singgasana Heaven Master di kepala aula, wajahnya tampak muram. 10 adipati surgawi berdiri di bawahnya, ekspresi mereka sedingin es. Kemudian datang 89 keajaiban surgawi. Mereka sekarang semua markuise surgawi yang tersisa di Ark Emperor City, dan mereka semua menatap Bai Xiaochun dengan dingin. Beberapa memiliki senyum dingin, ada yang menyeringai, dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh murni. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan keringat mulai muncul di dahinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mendapati dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kontes menatap. Tetapi hanya ada sedikit yang bisa dilakukannya. Lagi pula, dia sendirian menghadapi lebih dari 100 orang. Benar-benar pengganggu yang tak tahu malu. Pikirnya, menggigil dalam hati. Namun, dia tidak bisa membiarkan mereka mengalahkan arwahnya bahkan sebelum dia berjalan melewati pintu. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat-lihat kerumunan sampai dia menemukan Zhao Xionglin menatapnya dengan kejam.
Tidak masalah berapa banyak yang mereka miliki di pihak mereka. Pikirnya. Lord Bai setidaknya bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Jangan menyerah. Dengan itu, dia kembali menatap Zhao Xionglin dengan mantap. Zhao Xionglin jelas terkejut, dan tidak bisa tidak memikirkan gesekan yang telah terjadi di antara mereka berdua. Tiba-tiba, dia merasa gelisah. Dengan semua orang ini menatapnya, pikirnya, mengapa dia harus menempel padaku? Apa yang dia lakukan? Dia segera marah. Sayangnya baginya, bagaimanapun, dia jelas tidak terampil dalam menatap kontes seperti Bai Xiaochun. Pandangan Bai Xiaochun tampak seperti dipenuhi dengan cahaya pedang dan proyeksi pedang, badai angin darah dan pembantaian, sejenis kegilaan yang tampaknya rela mati berkelahi dengan musuh. Zhao Xionglin terguncang, dan hanya bisa berasumsi bahwa dalam menghadapi kematian anjing gila ini entah bagaimana akan mencoba membunuhnya saat ia keluar. Lalu dia memikirkan semua hal luar biasa yang telah dicapai Bai Xiaochun sejauh ini, dan bagaimana, meskipun dihadapkan dengan begitu banyak musuh di satu tempat, dia masih bertindak seperti ini. Itu sendiri sangat menceritakan. Tak lama, Zhao Xionglin benar-benar yakin akan teorinya sebelumnya, dan mempertimbangkan betapa berbahayanya hal itu baginya, dia akhirnya hanya memalingkan muka. Melihat bahwa Zhao Xionglin tidak berani menatapnya menyebabkan semangat Bai Xiaochun melambung. Kamu pikir kamu bisa mengajakku? Pikirnya. Pengecut berperut kuning. Merasa sangat mengesankan, dia melangkah ke Heaven Master Hall, menggenggam tangan dan membungkuk kepada Grand Heaven Master. Hamba rendah hatimu Bai Hao menawarkan salam, Grand Heaven Master. Bab 804 bersekongkol. Grand Heaven Master memasang ekspresi muram, dan merasa sangat jengkel. Dia sebenarnya sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun, dan terutama waktunya, tepat di salah satu momen terpenting dari proklamasi Universal Grace. Semuanya berjalan baik dan sesuai rencana. Klan-klan penting di dinasti Ark Emperor mulai jatuh. Tapi sekarang, terima kasih kepada Bai Xiaochun, aristokrasi sekarang lebih bersatu daripada sebelumnya. Sebelumnya dalam pertemuan itu, mereka tidak mengatakannya secara langsung, tetapi jelas menyiratkan bahwa jika Bai Xiaochun tidak mati, mereka akan menolak proklamasi Universal Grace. Meskipun Grand Heaven Master adalah tipe yang biasanya setuju dengan permintaan seperti itu, fakta bahwa dua rencana jahat Bai Xiaochun telah menguntungkannya sehingga membuatnya ragu-ragu. Sesaat berlalu, dan kemudian Grand Heaven Master berkata, Bai Hao, aku sudah menelepon kamu di sini hari ini untuk memberikan penjelasan tentang masalah Zhou Wudao. Tolong jelaskan situasinya. Petik 2. Jelas, dia memberi Bai Xiaochun kesempatan untuk mencoba menyelesaikan situasi sendiri, yang akan menyelamatkan dirinya banyak usaha dan frustrasi. Grand Heaven Master, Bai Xiaochun memulai, hamba yang rendah hati. Sebelum dia bisa mendapatkan lebih jauh dari itu, salah satu markuise surgawi tertawa dingin dan kemudian melemparkan tatapan mematikan ke arahnya. Melangkah ke depan, pria itu menggenggam tangan secara formal ke Grand Heaven Master. Tidak perlu bagimu untuk mencoba membela diri, Bai Hao, katanya. Hukuman untuk pembunuhan adalah maut. Itu adalah hukum langit. Grand Heaven Master, aku ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Bai Hao dicopot dari jabatannya sebagai komisaris inspeksi dan dieksekusi di tempat. Hanya dengan cara ini keadilan dapat dilayani oleh roh surgawi Markis Zhou di surga. Petik 2. Bai Xiaochun memelototi pria itu, namun, sebelum hal lain bisa terjadi, Markis surgawi lain melangkah maju. Aku sangat setuju. Grand Heaven Master, Bai Hao ini bertindak tanpa izin resmi untuk membunuh salah satu keajaiban surgawi dari dinasti kekaisaran besar kita. Itu adalah tindakan bodoh dan ilegal yang harus dihukum mati. Petik 2. Grand Heaven Master, aku ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Bai Hao dieksekusi. Grand Heaven Master, aku juga ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Bai Hao segera dihukum mati. Markuise surgawi bertindak seperti lebah yang sarangnya telah diganggu. Hanya butuh waktu singkat bagi 8 dari mereka untuk melangkah maju dengan menggigit kata-kata, menggunakan insiden dengan Zhou Wudao untuk menuntut agar Bai Xiaochun dihukum mati. Mata Bai Xiaochun sudah mulai lelah karena semua pelototan, jadi akhirnya dia memalingkan muka, dan hanya menunggu mereka untuk mengirimkan permintaan mereka. Sepanjang waktu, amarahnya terus membakar semakin panas. Sambil menggertakkan giginya, dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku tidak mengunjungi cukup klan selama penyelamatan Hauer. Aku seharusnya pergi ke beberapa lagi. Petik 2.
Grand Heaven Master duduk diam di sana, dan rubah tua yang lihai yang adalah Adipati Surgawi tidak mengatakan apa-apa. Sesaat berlalu, dan beberapa keajaiban surgawi melangkah maju untuk mengajukan permintaan. Salah satunya bernama Liu Yong. Grand Heaven Master, katanya, menurut perhitungan aku, Bai Hao ini telah melakukan lebih dari 100 kejahatan serius. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk membaca daftar itu di depan semua pejabat pemerintah lainnya di sini hari ini. Petik 2 titik titik. Semua orang tersentak menanggapi kata-kata awalnya. Markis Surgawi Liu Yong sebenarnya di peringkat di tengah Markuise Surgawi dalam hal basis budidayanya, kira-kira sama dengan Zhou Wudao. Namun, dia adalah orang yang ramah, dan sebenarnya sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam aliansi aristokrasi yang langka ini. Karena itu, ia berharap dapat memanfaatkan momen ini untuk membuat heboh besar, dan semoga mendapat sedikit rasa hormat. Bahkan Adipati Surgawi memperhatikannya sekarang. Adapun Grand Heaven Master, dia memandangnya, tertarik dan terguncang oleh gagasan mendengar Liu Yong mendaftar semua dari 100 kejahatan yang seharusnya. Bai Xiaochun terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Melihat Liu Yong, dia melihat bahwa dia tampak akrab. Namun, ia tidak dapat menempatkan wajahnya, dan sangat terkejut mendengar bahwa ia berencana untuk mendaftarkan 100 kejahatan yang seharusnya. Ketika Liu Yong melihat bahwa dia sekarang menjadi pusat perhatian, kegembiraannya tumbuh, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan. Bai Hao ini membunuh anggota klannya sendiri, dia mulai dengan keras, dan sangat melanggar norma sosial. Ini adalah kejahatan pemberontakan klan. Di Giant Ghost City, dia dikenal sebagai pencuri istri yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Ini adalah kejahatan perampokan yang diperparah. Dia benar-benar mengambil tanah jiwa klan Kai dengan paksa, dan menyebabkan cedera serius dalam prosesnya. Ini adalah kejahatan pencurian. Dia menjarah harta Chen Clan, menyebabkan mereka menderita kerugian yang menyedihkan. Ini adalah kejahatan pencurian. Petik 2 titik titik. Liu Yong berbicara dengan kecepatan tinggi dan tanpa berhenti. Kata-katanya memenuhi Heaven Master Hall, sampai mata semua orang perlahan mulai berkaca-kaca. Saat Bai Xiaochun mendengarkan, dia mulai terengah-engah, dan menatap Liu Yong dengan gigi terkatup. Jelas, Liu Yong telah melakukan banyak penelitian dalam persiapan untuk saat ini, kalau tidak, ia tidak akan bisa mencatat semua kejahatan begitu cepat. Di Necromancer Kettle, dia menyerap kekuatan hidup dari seluruh host pilihan melalui teknik kultivasi jahat. Ini adalah kejahatan budidaya tabu. Selanjutnya, setelah datang ke Ark Emperor City, dia melemparkan Giant Ghost Legion ke dalam kekacauan, dan membakar seluruh tempat. Ini adalah kejahatan pembakaran. Petik 2 titik titik. Semakin bersemangat Liu Yong, suaranya semakin keras. Faktanya, ketika dia melihat sekeliling dan melihat keajaiban dan adipati surgawi lainnya memandangi dalam keheningan total, dia menjadi lebih percaya diri, dan berbicara lebih keras lagi. Di toko peningkatan semangatnya, dia mengenakan tarif terlalu tinggi untuk obat jiwa dan peningkatan roh. Ini adalah kejahatan mencungkil harga. Setelah menjadi komisaris inspeksi, dia memasukkan sakunya sendiri dengan mengguncang klan. Ini adalah kejahatan penggelapan. Petik 2 titik titik. Saat Liu Yong mendaftarkan kejahatan demi kejahatan, waktu berlalu. Akhirnya, cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, namun, ia masih belum selesai. Lebih jauh, alih-alih melambat ketika dia berbicara, dia malah mulai berbicara lebih cepat dan lebih cepat. Semua orang terguncang, dan Bai Xiaochun benar-benar terpana. Bahkan, dia bahkan mulai sedikit mengagumi Liu Yong. Ekspresi aneh dapat dilihat pada wajah Grand Heaven Master, dan dia harus mengakui bahwa kemampuan Heavenly Marquis Liu untuk menggali informasi dan menyusunnya benar-benar di luar biasa. Petik 2 titik titik. Ini adalah kejahatan pengabaian tugas. Petik 2 titik titik. Petik 2 titik titik. Ini adalah kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Petik 2 titik titik. Petik 2 titik titik. Ini adalah kejahatan menerima suap. Petik 2 titik titik. Dan akhirnya, dia membantai Markis Surgawi yang tidak bersalah, dengan cara paling brutal yang bisa dibayangkan. Ini adalah kejahatan pembunuhan. Petik 2 titik titik. Nilai tongkat dupa lain telah berlalu, dan Liu Yong akhirnya selesai. Setelah menarik napas, dia melihat sekeliling dengan bangga, lalu menggenggam tangan ke Grand Heaven Master. Grand Heaven Master, ini menyimpulkan laporan aku. Bai Hao adalah penggabungan semua jenis kejahatan.
Salah satu dari 100 kejahatan itu bisa dihukum mati dengan 1000 luka. Oleh karena itu, aku ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan bahwa Bai Hao supervillain ini dieksekusi di tempat. Biarkan dia diretas menjadi jutaan keping untuk dijadikan peringatan bagi siapapun yang akan mengikuti jejak keji itu. Petik 2 titik titik. Semua orang benar-benar dan sangat terguncang. Bagi banyak orang, dunia baru-baru saja dibuka, dan mereka merasa seperti baru mengenal Liu Yong untuk pertama kali ini. Sesaat berlalu, di mana lebih banyak orang mulai melangkah maju dan menggenggam tangan ke arah Grand Heaven Master. Aku yang kedua gerakannya. Aku juga mengajukan permintaan yang sama ke pengadilan. 100 kejahatan yang didaftar oleh Heavenly Marquis Liu adalah bukti yang merusak. Aku juga yang kedua gerakan. Petik 2. Bukan hanya satu atau dua orang, lusinan surgawi semuanya maju untuk mengatakan hal yang sama. Pada titik ini, lebih dari setengah dari Markuise surgawi telah bergabung dalam upaya ini. Adapun orang lain, mereka bertukar pandang, lalu menggenggam tangan dan serempak berkata kami yang kedua gerakan. Laksanakan Bai Hao. Petik 2 titik titik. Suara mereka seperti gelombang suara yang jatuh bolak-balik ke segala arah. Bai Xiaochun melihat sekeliling pada kelompok itu, dan terutama pada Liu Yong, dan tiba-tiba merasa takut muncul di dalam dirinya. Bisakah orang ini berubah bentuk menjadi tikus atau sesuatu? Aku tidak percaya dia bergegas dan menyeret semua informasi tentang aku. Bai Xiaochun segera memutuskan bahwa dia tidak akan melupakan Liu Yong ini, dan pasti akan memberinya pelajaran yang baik. Grand Heaven Master mengerutkan kening. Seluruh aristokrasi bersatu dalam oposisi terhadap satu orang. Sebelumnya, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi. Bagaimanapun, Bai Xiaochun sekarang sepenuhnya dan benar-benar terisolasi, yang berarti bahwa jika Grand Heaven Master berhasil menyelamatkannya, dia akan mendapatkan kesetiaan abadi. Tetapi saat ini, proklamasi Universal Grace adalah hal yang paling penting untuk dipertimbangkan. Jika dinasti benar-benar menjadi tidak stabil, itu akan berdampak besar pada Grand Heaven Master. Hanya dengan memiliki posisi alasan yang tidak dapat disangkal dia bisa menyelamatkan Bai Xiaochun. Bahkan jika Bai Xiaochun adalah putra angkatnya, masih akan sulit untuk membelanya. Dalam hati, dia menghela nafas dan juga mengutuk Bai Xiaochun karena membuat dirinya dalam situasi ini. Selanjutnya, dia mulai ragu dan ragu tentang apa yang harus dilakukan. Namun, hal-hal masih belum berakhir. Setelah keajaiban surga selesai berbicara, mata Chen Haosong berkilauan saat melihat Grand Heaven Master ragu-ragu. Melangkah ke depan, dia menggenggam tangan secara formal. Aku agak terkejut mendengar apa yang dikatakan Heavenly Marquis Liu. Dinasti Ark Emperor kami telah berlangsung selama beberapa generasi, dan dalam generasi manapun, seseorang yang melakukan 100 kejahatan serius pasti akan menderita hukuman pemusnahan klan. Karena itu, aku juga ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Bai Hao terbunuh. Petik 2 titik titik. Duke Surgawi berjanggut, serta 8 lainnya, juga melangkah maju dan menggenggam tangan. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun, tindakan mereka sendiri berbicara pada sikap mereka. Mata Grand Heaven Master berkedip, dan keraguan itu lenyap. Saat dia siap untuk menyatakan keputusannya, suara Bai Xiaochun terdengar. Apakah pertunjukan kecilmu sudah berakhir sekarang? Giliranku. Dia tidak tampak cemas atau gugup sama sekali karena apa yang telah dilihatnya, dan sebenarnya, senyum dingin dapat terlihat di wajahnya. Bab 805, Menyatukan Api di Aula. Kata-kata Bai Xiaochun memiliki efek yang sama dengan secangkir air yang dilemparkan ke tong minyak panas mendidih. Markuise Surgawi semua meledak dalam amarah. Apa yang luar biasa empuk yang kamu miliki, Bai Hao? Kamu melakukan 100 kejahatan. Berani-beraninya kamu bertindak begitu tidak sopan di sini di Heaven Master Hall. Petik 2 titik titik. Mata Liu Yong bersinar sangat cerah. Tampaknya berpikir dia memiliki Bai Xiaochun dalam situasi tidak menang, dia menunjuk padanya dan berteriak, kamu tidak menghormati orang tua dan atasan, Bai Hao. Di tempat suci ini, kamu sejauh mengurangi kemarahan orang benar menjadi tidak lebih dari pertunjukan. Ini adalah kejahatan memfitnah keluarga kerajaan, kebohongan tenun, dan fitnah langsung. Sampai saat ini, kamu telah melakukan, bukan 100 kejahatan, tetapi 103. Petik 2 titik titik.
Semua orang di aula tampak bersemangat dengan apa yang mereka dengar, dan sejauh yang mereka ketahui, Liu Yong seperti dewa abadi dalam aliansi kecil mereka. Semua orang mulai ikut berteriak dan berteriak. Tersenyum dingin, Bai Xiaochun mengabaikan Markuise Surgawi yang marah, dan berbalik untuk berpegangan tangan dan membungkuk ke Grand Heaven Master. Grand Heaven Master, aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Semua orang di aula mulai tertawa dingin, dan kebanyakan dari mereka memikirkan hal yang sama, apakah dia akan mengeluarkan bukti bahwa Zhou Wudao adalah seorang pengkhianat atau sesuatu. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih tidak bisa menghindari hukuman mati. Petik 2. Bagaimanapun, Bai Xiaochun bukanlah orang yang akan membuat keputusan tentang apa yang terjadi. Mata Grand Heaven Master sedikit menyipit saat dia melihat Bai Xiaochun. Dia telah mengawasinya sepanjang waktu ini, dan telah memperhatikan bahwa, meskipun dia tampak gugup, tidak ada keputusasaan di matanya. Itu bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Grand Heaven Master, jadi karena itu, dia mengangguk ingin tahu tentang apa yang Bai Xiaochun rencanakan untuk diberikan padanya. Setelah mendapat izin dari Grand Heaven Master, Bai Xiaochun menamparkan tasnya untuk menghasilkan sebagian obat jiwa. Itu cerah dan penuh warna, paling mempesona, dengan cahaya yang dilemparkannya secara langsung memenuhi semua Heaven Master Hall. Itu hampir terlihat seperti permata yang berharga, permata yang memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa dari tingkat tertinggi. Ini tidak lain adalah, bagian dari obat jiwa tingkat tertinggi, yang membutuhkan bahan dasar dari nyala api berwarna 18 untuk menghasilkan. Setelah melihat obat jiwa, mata Grand Heaven Master mulai bersinar terang. Dan dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Chen Haosong dan Adipati Surgawi lainnya semuanya tampak terkejut, dan mata para Markuise Surgawi itu melebar. Markuise Surgawi segera mulai berteriak keras terkejut dan kaget. Obat jiwa tingkat tinggi. Kamu perlu nyala api 18 warna untuk meramu itu. Ini obat jiwa tingkat tertinggi. Petik 2. Obat jiwa tingkat tinggi juga bisa disebut obat jiwa duniawi. Bahkan satu bagian saja dapat dianggap sangat langka. Namun Bai Hao ini sebenarnya memiliki satu. Petik 2. Namun, hampir segera, mereka mulai bertanya-tanya hal yang sama. Apa hubungannya bagian dari obat jiwa duniawi dengan kematian Zhou Wudao? Pada titik ini, Liu Yong berbicara lantang, ekspresi dingin di wajahnya. Menawarkan sebagian obat jiwa tidak cukup untuk menghapus lebih dari 100 kejahatan berat. Apa yang ingin kamu katakan, Bai Hao? Jangan beritahu aku bahwa kamu akan mengatakan bahwa kamu membuat itu. Petik 2. Menanggapi kata-katanya, wajah-wajah banyak keajaiban surgawi mulai berkedip-kedip. Kemudian, segala macam ekspresi kaget dan takjub bisa terdengar di dalam Heaven Master Hall, bersama dengan ekspresi kemarahan. Dia benar-benar membuat api 18 warna yang sangat redup sebelumnya. Mustahil, Necromancer bumi tidak muncul begitu saja. Petik 2. Bahkan tidak berpikir untuk mencoba melakukan yang cepat, Bai Hao. Apakah kamu berpikir bahwa mengeluarkan sebagian dari obat jiwa akan membuat kamu menjadi ahli nujum duniawi atau sesuatu? Benar-benar tidak masuk akal. Pada titik ini, Bai Xiaochun berhati-hati terhadap angin dan berteriak, kalian semua tutup mulut. Ledakannya yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang menatapnya dengan kaget. Jelas, rencananya adalah tidak menggunakan obat jiwa itu sendiri untuk mencoba meyakinkan orang bahwa dia adalah ahli nujum duniawi. Dia sebenarnya ingin mereka menanyainya dan menuduhnya. Dengan begitu, ketika tiba saatnya untuk menamparkan mereka dengan kebenaran itu akan lebih mendebarkan. Senjata rahasianya tidak lain adalah statusnya sebagai ahli nujum duniawi. Karena orang-orang ini mencoba menggunakan hukum dinasti Ark Emperor untuk melawannya, maka ia akan mengeluarkan permadani dari bawah mereka, dan menyerang balik dengan undang-undang itu. Di zaman saat ini, hanya ada 3 ahli nujum duniawi di seluruh dinasti Ark Emperor. Bahkan di masa lalu yang jauh, sekitar waktu dinasti baru saja ditransplantasikan ke Willlands, hanya ada 5. Sangat mudah untuk membayangkan status yang diduduki para ahli nujum duniawi, dan tidak perlu dikatakan bahwa dalam undang-undang yang dikodifikasikan dari dinasti Ark Emperor. Ahli nujum duniawi, memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, selama mereka tidak mengkhianati dinasti itu sendiri. Ini adalah kekuatan yang Bai Xiaochun harus andalkan, otoritas seorang ahli nujum duniawi.
Karena kalian tidak percaya bahwa aku membuat bagian dari obat jiwa ini, maka pada hari ini, tepat di sini di Heaven Master Hall, di hadapan semua orang di sini, aku akan menyulap nyala api 18 warna. Dia menemani kata-kata dengan jentikan lengan baju yang bangga, dan dia juga memperkuat kata-katanya dengan basis kultivasinya. Akibatnya, Markuise Surgawi yang gemuruh langsung dibungkam. Mata Grand Heaven Master mulai berbinar cerah. Adapun 10 adipati surgawi, dan terutama Chen Haosong, napas mereka tersangkut di tenggorokan mereka. Jelas mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Bai Xiaochun ini sebenarnya bisa menjadi ahli nujum duniawi. Seekor binatang yang terpojok masih akan bertarung, kata Chen Haosong dengan mata menyipit. Kamu menggertak. Adipati surgawi lainnya dengan cepat mulai curiga bahwa Chen Haosong benar. Adapun Markuise Surgawi, meskipun terguncang, mereka mengertakkan gigi dan mulai berbicara dengan marah. Itu klaim besar, Bai Hao. Jika kamu dapat membuat api 18 warna, maka aku, Zhao Xionglin, akan berlutut dan bersujud kepada kamu. Petik 2. Betul, berjuanglah di ranjang kematian kamu jika kamu mau. Menjadi ahli nujum duniawi bukanlah hal yang sederhana. Petik 2. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mereka semua benar-benar yakin bahwa ini adalah akhir dari garis untuk Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tersenyum dingin ketika dia melihat kelompok itu, tatapannya tertuju pada Zhao Xionglin. Kemudian dia mengabaikan mereka, menamparkan tasnya memegang untuk menghasilkan 10 lidah api 17 warna. 17 lidah api ini telah diperoleh oleh Zhou Yixing, dengan bantuan banyak anak-anak bajingan di kota, sementara Bai Xiaochun mencari Bai Hao. Sebenarnya, ini hanya sebagian dari persediaan yang dia miliki. Untuk sepenuhnya percaya diri dengan senjata rahasianya, dia telah mengumpulkan 3 set lengkap bahan-bahan yang diperlukan untuk menyulap nyala 18 warna. Dengan begitu, dia bisa percaya diri dalam kesuksesan bahkan jika beberapa kecelakaan terjadi. Saat ini, tanpa ragu sedikit pun dia mengirim semua 10 dari 17 api berwarna terbang keluar. Dia juga memastikan untuk mengirim nyala api dekat Zhao Xionglin, Liu Yong, dan beberapa yang lain yang sangat vokal menentangnya. Semua orang mundur, bahkan Adipati Surgawi. Hanya Grand Heaven Master yang tetap di tempatnya, dan sebenarnya, dia benar-benar mencondongkan tubuh ke depan, matanya berbinar. Jika dia benar-benar menyulut nyala 18 warna pikirnya, dan menjadi ahli nujum duniawi, maka apa yang disebut kesengsaraan yang menghadapnya akan sepenuhnya ditiadakan. Mata Grand Heaven Master menyipit saat dia memperhatikan dengan seksama. Bai Xiaochun tahu bahwa itu adalah saat yang kritis, dan juga yakin bahwa tidak ada yang berani mengganggu dia. Bagaimanapun, ini adalah Heaven Master Hall, dan dia berusaha untuk naik ke pangkat Necromancer duniawi. Kamu hanya menonton bagaimana aku menyebabkan semua rahangmu jatuh. Aku akan memukul kamu dengan kaget. Mungkin matamu bahkan akan keluar dari tengkorakmu. Saat ini, dia dipenuhi dengan antisipasi yang kuat dan mendidih. Lagi pula, dia benar-benar suka menjadi pusat perhatian seperti ini. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa meskipun dia tidak mampu melakukan kesalahan, dia sebenarnya dalam posisi yang cukup aman saat ini. Karena itu, ia mengabaikan semuanya kecuali nyala api. Melakukan gerakan mantra 2 tangan, dia melihat api, dan kemudian mendorong tangannya ke bawah. Seketika, lidah api 17 warna mulai bergabung bersama. Bai Xiaochun tidak bisa lebih fokus. Cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, selama waktu itu 10 lidah api 17 warna berubah menjadi lautan api 17 warna. Pada saat ini, ekspresinya benar-benar serius ketika dia melakukan gerakan mantra tangan ganda, menyebabkan kekuatan basis kultivasinya meletus. Dia bergerak ke langkah selanjutnya dari proses mengompresi nyala api. RUUUUUMBLE. Suara gemuruh yang kuat memenuhi Heaven Master Hall saat lautan api 17 warna yang megah menyebabkan semua orang yang melihatnya dipenuhi dengan kejutan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang siap untuk percaya bahwa Bai Xiaochun benar-benar akan menjadi ahli nujum duniawi. Faktanya, mereka tidak mampu mempercayainya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan banyak ekspresi tidak sedap dipandang muncul di wajah mereka yang hadir, terutama Zhao Xionglin dan Liu Yong. Terengah dan kutukan memenuhi udara. Kutukan semacam itu tidak banyak membantu. Bagaimanapun, Bai Xiaochun sudah berhasil sekali dalam hal ini.
Mungkin karena itu, atau mungkin karena dia tahu hidupnya berada di garis depan, tetapi bagaimanapun, upaya sulapnya berjalan jauh lebih lancar daripada terakhir kali. Suara gemuruh memenuhi udara saat lautan api dikompresi hingga ukuran 90 meter dan itu terus menyusut. 84 meter, 78 meter, 72 meter. Bahkan ketika semua orang melihat dengan berbagai kecurigaan dan keraguan, lautan api mencapai ukuran 60 meter. Bab 806, Mengguncang Adipati dan Marquise. Saat lautan api dikompresi, lautan itu menggeliat-geliut. Tetapi tangan Bai Xiaochun mengandung kekuatan untuk menyegel dan menekan apapun yang ada, sehingga bahkan jika api bereaksi lebih keras, ia masih bisa mengendalikannya. Suara gemuruh berlanjut saat lautan api menyusut hingga 51 meter kemudian dilanjutkan pada 45 meter 39 meter. Melolong, Bai Xiaochun mendorongnya ke bawah semakin kecil. Lautan api terus bereaksi dengan kekerasan eksplosif, tetapi pada saat ini, Bai Xiaochun adalah penguasa api. Di bawah kendalinya, kekuatan api tidak meletus keluar, tetapi kembali fokus ke dalam untuk melanjutkan kompresi. Dalam momen terpendek, ia menyusut dari 39 meter, menjadi 24 meter. Dalam beberapa saat, itu pasti berada di 15 meter. Saat menyusut, awal yang berkedip-kedip dari warna ke-18 bisa dilihat. Semua orang di Heaven Master Hall menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apa yang akan terjadi. Meskipun Marquise Surgawi tidak serta-merta bisa melihat apa yang terjadi di dalam api, Adipati Surgawi dan Grand Heaven Master benar-benar bisa. Sulit untuk mengatakan siapa yang melakukannya pertama kali, tetapi desis takjub segera terdengar. Ketika para pemuja surgawi mendengar suara-suara seperti itu, mereka terkejut dan memandangi Adipati Surgawi. Segera, mereka menyadari bahwa 10 Adipati Surgawi semua mengenakan ekspresi kekhidmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan berlaku untuk Chen Haosong, yang tangannya dikepal dengan erat, sehingga urat biru menonjol di punggung tangannya. Mata para raja surgawi itu melebar, namun, sebelum mereka bahkan bisa membungkus pikiran mereka dengan apa artinya semua itu, Bai Xiaochun menjerit di bagian atas paru-parunya. Kompres. Matanya benar-benar merah ketika kekuatan basis budidayanya meletus, dikirim melalui kedua tangannya saat dia mendorong api turun lagi, mengompresnya ke ukuran 15 meter. 15 meter adalah garis demarkasi. Setelah titik ini, selama dia menemukan warna baru dan menguncinya dengan indera ilahinya, maka warna ke-18 akan muncul secara penuh, dan nyala api 18 warna akan muncul. Saat ini, dimungkinkan untuk melihat warna ke-18 berkedip-kedip di lautan api setinggi 15 meter sekarang, semua orang bisa melihat warna baru yang tak terbayangkan dan tak terlukiskan itu. Meskipun itu hanya akan muncul sesingkat-singkatnya, itu sudah cukup bagi keajaiban surgawi untuk menyadari apa yang terjadi, dan itu menyebabkan pikiran mereka berputar. Itu tidak akan bekerja. Dia harus gagal. Petik 2 titik-titik. Dia benar-benar harus gagal. Para Marquise surgawi mulai menjadi sangat gugup. Hari ini adalah pertama kalinya mereka semua bergabung dan bekerja bersama, namun sesuatu terjadi yang melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. Meskipun tidak semua dari mereka kehilangan kendali, banyak dari mereka tidak bisa menahan diri dari berteriak ketakutan. Pada suatu titik, Hei Ming datang untuk berdiri di dekat Grand Heaven Master. Ketika dia mendengar semua orang berbicara, dia melambaikan tangannya dengan cepat di udara, menyebabkan ocehan para ksatria surgawi menggigil dan menggigit lidah mereka. Grand Heaven Master memandangi Hei Ming, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, tatapannya kembali ke Bai Xiaochun, cahaya aneh di matanya semakin kuat saat ini. Adapun 10 adipati surgawi, mereka hampir tidak bisa bernapas ketika mereka menunggu untuk melihat bagaimana keadaan akan berubah. Saat semua orang melihat dengan penuh perhatian, Bai Xiaochun berkeringat deras dan menatap jauh ke dalam lautan api setinggi 15 meter setelah beberapa napas waktu berlalu dan dia gagal dalam usahanya untuk mengambil warna ke-18. Dia memutuskan bahwa tidak perlu membuang waktu. Tanpa ragu-ragu, dia menguatkan dirinya, dan kemudian menyusut lautan api lagi. Tanpa henti, itu dikompresi hingga ukuran 9 meter. Lautan api setinggi 9 meter berjuang dengan kekuatan kekerasan, menyebabkan suara gemuruh yang kuat dan mengejutkan bergema. Berkedip api sedang melambat, memungkinkan orang untuk melihatnya dengan lebih jelas. Adapun Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan sukacita saat ia mengirim indera ilahinya menembak ke dalam api.
Dalam sekejap mata, indera ilahinya berada jauh di dalam nyala api, di mana itu melekat ke warna ke-18. Suara memekakan telinga terdengar, menyebabkan semuanya bergetar. Warna ke-18 tampak lemah saat sebelumnya, tapi begitu akal ilahi Bai Xiaochun memasukinya, itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah warna itu ingin menjadi terkenal tidak peduli apa yang dipikirkan oleh 17 warna lainnya. Itu hampir seperti kembang api. Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak ketika warna ke-18 tumbuh kuat dan stabil dalam lautan api setinggi 9 meter. Bersinar dengan intensitas yang menyilaukan bersama 17 warna lainnya. Juga pada saat yang sama, di langit di atas Heaven Master Hall, awan-awan mulai berputar ketika banyak petir mulai memangkas bolak-balik. Guntur menggelegar, mengguncang semua istana kekaisaran. Bahkan naga emas yang tinggi di awan pun terkejut, dan terbang agak jauh. Guntur yang meledak juga mencapai Heaven Master Hall. Namun, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Mereka mungkin juga tuli. Semua orang dipenuhi dengan gelombang kejut, benar-benar mengabaikan segala sesuatu di dunia luar saat mereka fokus sepenuhnya pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasa cukup bersemangat. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar. Dan karena dia tidak menggunakan topengnya untuk menutupi efeknya, semuanya ternyata jauh lebih mengejutkan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Dan itulah yang dia inginkan. Berjuang untuk mengendalikan napasnya, dia melontarkan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan lautan api yang berwarna 18 perlahan menjadi stabil. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menjangkau ke arah lautan api setinggi 9 meter dan membuat gerakan menggenggam. Bentuk, katanya. Lautan api mengalir deras ke tangannya, dan guntur di luar Heaven Master Hall semakin kuat. Adapun semua orang di dalam aula, mereka tampaknya kehilangan kemampuan untuk berpikir, dan mereka menatap tanpa kata saat Bai Xiaochun mengumpulkan lautan api. Itu dimulai pada 9 meter, dan berputar-putar sampai 6 meter 3 meter 2 meter 1 meter setengah meter. Berteriak di atas paru-parunya, Bai Xiaochun kemudian perlahan-lahan menutup jari-jarinya di sekitar lautan api. Waktunya untuk nyala api 18 warna. Dia berteriak, suaranya melebihi guntur surgawi untuk mengguncang seluruh aula. Pada saat yang sama, api menghilang dalam kepalan tangannya. Saat jari-jarinya menutup api adalah salah satu kecemasan yang mendalam bagi semua orang di dalam Heaven Master Hall. Seolah-olah apa yang dipegangnya di tangannya bukanlah api, melainkan hati para Markuise Surgawi, 10 Adipati Surgawi, dan bahkan Grand Heaven Master. Semua mata tertuju pada tangannya, dan tidak ada satu suara pun yang bisa terdengar. Aula besar benar-benar sunyi kecuali gemuruh guntur surgawi. Itu hampir seolah-olah ada di luar perjalanan waktu. Bai Xiaochun berdebar kegirangan dan gugup, dan mata merahnya hidup dengan sukacita. Itu terutama benar ketika dia memperhatikan bagaimana semua orang menatap tangan kanannya. Dia bisa melihat tatapan serius di mata Chen Haosong dan Adipati, dan kegelisahan Zhao Xionglin dan Markuise lainnya. Kebanggaan yang dirasakan Bai Xiaochun pada saat ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan di bawah pengawasan ketat semua aristokrat di sekitarnya, dia dengan sangat perlahan mulai membuka jari-jarinya. Namun, bahkan gerakan kecil itu mengungkapkan beberapa nyala api di dalam, dan itu memicu nafas yang tajam. Bai Xiaochun tidak mungkin lebih senang dengan suaranya. Jantungnya membengkak, dia terus bergerak dengan sangat lambat ketika dia membuka jari-jarinya, mengungkapkan semakin banyak nyala api, dan menyebabkan lebih banyak lagi terengah-engah keluar. Meskipun dia berharap untuk lebih banyak terengah-engah, dia hanya bisa menggerakkan jari-jarinya begitu lambat. Akhirnya, nyala api penuh terungkap mengambang di atas telapak tangannya. Mengangkat suaranya, dia berkata, adakah yang mau memberitahuku, berapa banyak warna yang kamu lihat dalam nyala api ini? Kata-kata itu diucapkan dengan nada sombong dan mendominasi, tipe yang tidak menimbulkan rasa tidak hormat, dan dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Api di tangannya terlihat bagi semua orang untuk melihat, jelas dan ada untuk dilihat semua orang. Di dalam pupil matanya, jelas dan indah, adalah pantulan nyala api 18 warna. Bab 807, Kesengsaraan Api Jiwa Bumi. Seluruh aula senyap seperti kematian. Kata-kata Bai Xiaochun, ditambah nyala api 18 warna yang gemerlap, menyebabkan semua jantung berdebar dengan tingkat keterkejutan yang tak terlukiskan.
Adipati dan Markuise Surgawi begitu tercengang sehingga mereka merasa seolah-olah pikiran mereka dihantam oleh 100.000 baut petir. Bahkan, hampir semua orang yang hadir ditampar muka oleh tangan raksasa. Tidak butuh waktu lama untuk keheningan dipecahkan oleh seruan kaget. Mustahil, ini tidak mungkin. Petik 2. 18 api 18 warna. Petik 2. Dia ahli nujum duniawi. Langit tidak memiliki mata, tidak mungkin ini benar-benar terjadi. Petik 2. Suara pertama yang terdengar di aula adalah seperti es batu yang dilemparkan ke tong minyak mendidih. Hampir seketika, hiruk-pikuk teriakan memenuhi aula. Wajah para raja surgawi sama pucatnya dengan maut, ekspresi mereka sama sekali tidak percaya. Ini tidak nyata. Sialan. Aku tidak percaya dia sebenarnya adalah ahli nujum duniawi. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mundur ke sudut, dihadapkan dengan musibah mematikan, namun berhasil keluar di atas. Kemana perginya hukum-hukum langit? Kemana perginya kebenaran Dao yang agung? Petik 2. Markuise Surgawi merasa seolah-olah jiwa mereka telah dipukuli oleh seluruh pegunungan, dan beberapa dari mereka bahkan runtuh secara mental. Itu bukan karena mereka kekurangan kemauan, atau bahwa mereka sama sekali tidak punya otak. Itu hanya fakta bahwa Bai Xiaochun telah melakukan sesuatu yang benar-benar tak terduga dan menantang surga. Cara yang menentukan dan memesona dia benar-benar membalikan situasi adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa mereka terima. Beberapa saat yang lalu, mereka semua benar-benar sangat yakin bahwa Bai Xiaochun akan mati. Kemudian, sesaat kemudian, kepercayaan diri tertinggi itu telah hancur menjadi tidak ada sama sekali. Ini terutama berlaku untuk Zhao Xianglin, yang gemetar dan berkedut, matanya begitu merah sehingga mereka merah tua. Dia tampak gila, kesurupan, seolah-olah ketidakpercayaan dalam hatinya begitu kuat sehingga dia benar-benar tidak bisa percaya apa yang baru saja dilakukan Bai Xiaochun. Kemudian, di saat-saat intelijen yang langka, dia berteriak, kamu selalu ahli nujum duniawi, Bai Hao. Kamu sengaja melakukan ini. Kamu tahu sebelum kamu membunuh Zhou Wudao bahwa kamu bisa menyulap nyala api 18 warna. Itu sebabnya kamu sangat percaya diri. Kamu melakukan semuanya dengan sengaja. Sialan, kamu menipu kita semua. Petik 2. Liu Yong sama tidak mau menerima situasi itu. Tak tahu malu, tercela, dia berteriak. Tentu saja, rasa takut sudah mulai mencengkeram hatinya. Dalam upayanya untuk mendapatkan sedikit kemuliaan bagi dirinya sendiri, dia adalah orang yang menyinggung Bai Xiaochun lebih dari orang lain. Meskipun tidak semua Markuise Surgawi benar-benar terpesona, sebagian besar adalah. Ketika mereka berteriak, Bai Xiaochun berdiri di sana, bangga dan menyendiri, melihat sekeliling dengan bangga ketika semua orang mengalami gangguan mental. Kemudian dia berpikir tentang betapa sulitnya mereka membawanya, dan bagaimana mereka telah melakukan segala yang mungkin untuk membuatnya terbunuh, dan dia merasa semakin senang. Sekarang kalian tahu apa artinya ditampar konyol, kan? Katanya dengan harum yang menggelegar. Kamu pikir kamu bisa bertarung denganku? Pikirkan kamu dengan santai bisa mengatakan bahwa nyala api 18 warna aku adalah palsu. Kalian semua orang bodoh bisa diam saja. Suaranya menggema seperti guntur ke daerah itu, menyebabkan semua Markuise Surgawi yang telah berteriak dan berteriak tiba-tiba menutup mulut mereka. Dengan menjentikan jari aku, Bai Xiaochun bisa membuat kalian semua menjadi abu. Tentu saja, itu yang dia katakan di dalam hatinya. Meskipun dia menekankan kata-kata yang tak terucapkan dengan jentikan lengan. Dia merasa sangat senang sehingga menyebabkan kulitnya gatal. Dia sekarang bebas dan tanpa hambatan dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, bahkan di wilayah Sungai Heavenspan. Dengan pikiran seperti itu di benaknya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tawa yang bertindak seperti jarum menusuk ke dalam hati semua orang yang hadir, membuat mereka merasa sangat diejek sehingga mereka hampir tidak bisa mengatasinya. Namun, Bai Xiaochun tidak peduli betapa marahnya perasaan mereka. Dia ingin mereka merasakan hal itu. Bahkan, dia merasa dia seharusnya benar-benar lebih senang daripada yang sudah ada. Terus tertawa, dia tiba-tiba menunjuk ke Zhao Xianglin. Surgawi Markis Zhao, apa yang kamu katakan akan kamu lakukan jika aku menyulap nyala 18 warna? Datang-datang, kemarilah, berlutut, dan kau tahu. Petik 2.
Pada titik ini, wajah Zhao Xionglin berwarna ungu kemerahan gelap dan dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir pecah. Pada titik ini, dia berharap ada celah di tanah yang bisa dia tekan dan lenyap. Markuise Surgawi bukan satu-satunya yang didorong ke kegilaan oleh nyala 18 warna. Chen Haosong dan Adipati Surgawi lainnya terengah-engah. Bahkan, ada beberapa yang melihat Bai Xiaochun dengan ekspresi kekaguman. Meskipun mereka memiliki perbedaan dengan dia, pada saat ini, mereka tidak bisa menahan rasa hormat atas apa yang telah dia lakukan. Bahkan mereka berasumsi bahwa tidak ada cara bagi Bai Xiaochun untuk keluar dari situasi hidup-hidup, namun dia melakukannya, dan dengan cara yang mengejutkan. Sekarang dia mendapatkan rasa hormat yang hanya akan mereka berikan kepada seseorang yang lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Bahkan, bagi mereka tidak masalah jika memang benar bahwa Bai Xiaochun sudah bisa menyulap api 18 warna sebelum semuanya terjadi. Bahkan, itu hanya menunjukkan betapa menakutkannya dia sebenarnya. Tidak semua Adipati Surgawi merasakan hal itu. Beberapa orang memiliki ekspresi yang sangat suram, terutama Adipati Berjanggut dan Chen Haosong, yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menggertakkan giginya dan menahan diri untuk tidak berbicara. Rasa frustrasi yang dia rasakan membuat dia marah. Dia adalah seorang ahli yang kuat dalam lingkaran besar alam dewa. Dia adalah seorang Duke Surgawi di dinasti Ark Emperor, salah satu posisi tertinggi yang mungkin. Namun, dia telah digagalkan berulang kali oleh Bai Xiaochun, dan kemudian pada saat dia yakin dia akan berakhir mati, ini terjadi. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana perasaannya dikalahkan. Aku tidak percaya anak ini mengalahkanku. Pikirnya getir. Pada saat ini, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk bergerak melawan Bai Xiaochun dengan santai. Yang dia lakukan hanyalah membunuh Markis Surgawi. Kebanyakan orang harus membayar mahal untuk tindakan seperti itu, tetapi bukan ahli nujum duniawi. Meskipun dia akan menghadapi beberapa jenis hukuman, dia pasti tidak akan kehilangan nyawanya. Menjadi seorang ahli nujum duniawi berarti dia memiliki tingkat perlindungan yang mempesona yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Bahkan Grand Heaven Master tidak akan bisa membunuh Bai Xiaochun, kecuali dia melakukannya secara diam-diam. Jika dia melakukannya, orang-orang biasa di dinasti Ark Emperor semuanya akan memberontak dengan keras. Lagi pula, di dinasti Ark Emperor, ahli nujum duniawi seperti permata langka dan berharga. Saat ini, hanya ada 3 ahli nujum di bumi di Willlands. Mereka adalah naga ilahi yang hanya sesekali bisa dilirik dari jauh, pengembara yang terus-menerus berusaha untuk menerobos ke tingkat necromancy berikutnya. Mereka adalah legenda. Mereka semua fokus hanya pada melakukan apa yang tidak pernah dicapai setelah Ark Emperor City pindah ke lokasi saat ini, menerobos ke peringkat surgawi ahli nujum. Ketika seorang ahli nujum duniawi muncul, Adipati Surgawi akan memperlakukan orang itu dengan rasa hormat dan kesopanan yang luar biasa, dan begitu pula Grand Heaven Master. Siapapun yang berani membunuh ahli nujum duniawi akan mengacaukan fondasi Willlands. Pikiran seperti itu sekarang mengalir di benak para Markuise Surgawi dan Adipati, serta Grand Heaven Master. Grand Heaven Master sedang menatap Bai Xiaochun, memikirkan tentang 2 layanan hebat yang telah dilakukannya di masa lalu, dan merasa sangat tersentuh dan berterima kasih. Benar-benar menakjubkan, gumamnya dalam hati. Bai Xiaochun merasa sangat senang. Ini adalah momennya yang paling mulia sejauh ini di Willlands, dan pada kenyataannya, dia hanya bersiap untuk melakukan beberapa hal lagi untuk memperburuk kerumunan, ketika tiba-tiba ledakan memekakan telinga terdengar. Itu sangat keras sehingga mengguncang seluruh istana kekaisaran, dan sangat mengejutkan bahwa semua orang di dalam Heaven Master Hall melihat ke atas. Tatapan mereka menembus langit-langit untuk mengamati langit di atas. Apa yang mereka lihat menyebabkan wajah semua orang jatuh. Adapun Bai Xiaochun, dia bisa langsung merasakan bahwa sesuatu yang sangat dramatis terjadi di langit di atas istana kekaisaran. Kesengsaraan petir, seru seseorang. Itu, kesengsaraan api jiwa bumi. Hei, tunggu sebentar. Bai Hao belum benar-benar ahli nujum duniawi. Kamu hanya bisa menjadi ahli nujum duniawi setelah kamu melampaui kesengsaraan api jiwa bumi. Petik 2. Hahaha, kami masih memiliki kesempatan. Tidak lama kemudian, Zhao Xionglin dan banyak Markuise Surgawi berteriak keras-keras dalam sukacita. Bab 808, jika kamu mendapatkan apa yang dibutuhkan, bawa. Ketika Bai Xiaochun mendengar apa yang dikatakan orang, dia dengan marah berteriak, persetan, kamu punya kesempatan.
Dia memastikan untuk menghafal wajah-wajah semua mukjizat surgawi yang tampak bersemangat, dan kemudian meluangkan waktu sejenak untuk menatap Zhao Xionglin dengan marah. Mempertimbangkan betapa jahatnya Zhao Xionglin, dia segera memutuskan bahwa mulai sekarang, dia akan membuatnya kotor setiap kali dia melihatnya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk terlalu khawatir tentang Zhao Xionglin. Di langit awan telah menghilang, untuk digantikan oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak seperti puluhan ribu ular yang marah, memenuhi langit dengan guntur yang memekakkan telinga. Langit sekarang tampak seperti lautan petir, menutupi Ark Emperor City dengan cara yang menarik perhatian semua orang di kota. Apa yang sedang terjadi? Surga, apa itu? Kenapa? Bagaimana bisa terlihat seperti yang legendaris? Seorang ahli nujum tua di kota tiba-tiba mulai gemetar hebat, dan kemudian berteriak dengan tak percaya dan gelisah, kesengsaraan api jiwa bumi. Kota itu langsung dicengkeram oleh kegemparan besar. Mata semua ahli nujum mulai menyala dengan semangat dan kegembiraan saat mereka menatap kesengsaraan jiwa yang terbentuk. Surga, itu benar-benar kesengsaraan api jiwa bumi. Satu-satunya waktu kesengsaraan jiwa api akan muncul adalah ketika seseorang membentuk nyala api 18 warna untuk pertama kalinya, dan menjadi ahli nujum duniawi. Petik 2. Siapapun yang melewati kesusahan seperti itu maka akan dapat menyulap api 18 warna tanpa pernah memprovokasi kesusahan lagi. Siapa ini? Grandmaster mana, yang melangkah ke peringkat duniawi? Petik 2. Itu akan terjadi. Itu harus terjadi. Dan kemudian, Ark Emperor dinasti kita akan memiliki ahli nujum duniawi keempat. Petik 2. Keributan menciptakan sesuatu seperti gelombang suara yang memenuhi seluruh kota. Dan segera, berita juga mulai menyebar ke seluruh Wildlands, yang mengarah ke adegan serupa di tempat lain. Ketika Sun Yifan dan Sima Tao mendengarnya, mereka berdua bergegas keluar dan menuju ke portal teleportasi terdekat. Mereka sebenarnya lebih bersemangat daripada orang lain. Itu pasti Grandmaster Bai. Itu pasti dia. Di seluruh Wildlands, semua ahli nujum langit bergegas ke portal teleportasi untuk pergi ke Ark Emperor City. Seolah-olah beberapa peziarahan besar dimulai. Mampu menyaksikan secara pribadi kesengsaraan api jiwa bumi akan sangat bermanfaat bagi mereka. Saat Wildlands terguncang, tatapan serius menyusul wajah Bai Xiaochun. Meskipun dia sadar bahwa menyulap nyala api 18 warna akan memicu kesengsaraan kilat, dia tidak pernah menduga bahwa itu akan sangat mengejutkan. Jika aku benar-benar gagal dalam kesengsaraan ini, maka aku pasti sudah selesai. Pikiran itu langsung menyebabkan hatinya bergetar karena kecemasan. Adapun semua orang di aula yang baru saja menyaksikan pergantian peristiwa yang spektakuler, mereka sekarang telah kembali dari keadaan putus asa ke keadaan harapan. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Xiaochun mengeluarkan pil keberuntungan Heaven Leafing dan memasukkannya ke mulutnya, mendorong basis kultivasinya ke puncaknya. Aku menolak untuk percaya bahwa kesengsaraan api jiwa yang sepele bisa menyakitiku sekarang karena aku bisa menyulap nyala api 18 warna. Dia percaya diri, alasannya, bukan dirinya sendiri, tapi, fakta bahwa dia berada di Heaven Master Hall. Kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh nyala api 18 warna adalah tipe yang dapat mengguncang langit dan bumi. Beberapa necromancer langit langka seperti patriarki klan Miao akan memiliki warisan leluhur yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi kesengsaraan semacam itu. Tetapi sebagian besar ahli nujum surgawi akan berusaha menyulap nyala api 18 warna pertama mereka di fasilitas meditasi terpencil. Dengan formasi mantra dan rekan terpercaya di dekatnya untuk membantu mereka tetap aman. Untuk seorang ahli nujum yang berencana menyulap nyala api 18 warna, akan mudah untuk membuat orang terpercaya membantu. Bagaimanapun, banyak ahli yang kuat akan bersedia melakukannya sebagai cara untuk membangun niat baik. Sejak dinasti Ark Emperor telah memindahkan lokasi, hingga hari modern. Tidak ada dari berbagai ahli nujum yang telah mencapai pangkat duniawi yang menghadapi kesusahan seperti yang dilakukan Bai Xiaochun. Dia benar-benar menggunakan Heaven Master Hall sebagai pertahanan utamanya. Bahkan ketika dia menatap lautan petir yang memenuhi langit di atas Ark Emperor City, ia mulai berdenyut, dan kemudian perlahan menyusut. Saat menyusut, baut petir seperti ular terbentuk bersama, secara bertahap menciptakan satu baut petir besar setebal ember. Kemudian, sambaran petir turun ke Heaven Master Hall. Ini adalah kesengsaraan api jiwa bumi yang sejati.
Baut petir besar berdenyut dengan kekuatan mengejutkan, dan ketika menabrak Heaven Master Hall, semuanya gemetar, dan kemudian bersinar dengan cahaya spektakuler multiwarna. Cahaya itu adalah mekanisme pertahanan yang kuat yang melawan balik petir surgawi. Heaven Master Hall sama sekali tidak rusak, dan untuk petir surgawi, itu berubah menjadi percikan perak yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya memudar. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dan kemudian memandang ke Grand Heaven Master, yang duduk di singgasananya dengan sedikit senyum di wajahnya. Semua markuise surgawi di sekitarnya memiliki kejutan kosong di wajah mereka, terutama Zhao Xianglin, yang tampak sepucat lembaran. Mereka semua mengutuk, tetapi hanya di kepala mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang bodoh, gumam Chen Hao Song pada dirinya sendiri. Tidak butuh banyak pemikiran untuk menyadari realitas situasi. Grand Heaven Master jelas akan senang memiliki ahli nujum duniawi lainnya di Will Lands, dan secara alami akan mendukung orang itu. Dan dukungan seperti itu akan sangat penting di saat krisis seperti ini. Bai Xiaochun juga mengerti itu, dan sangat tersentuh. Beralih ke Grand Heaven Master, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Sekarang, kebanggaan dan kegembiraan yang dia rasakan sebelumnya hilang. Hal-hal yang terjadi dengan Bai Hao telah menyebabkannya tumbuh sedikit. Dia juga tahu bahwa dia sekarang sangat penting bagi Grand Heaven Master. Namun, tepat ketika semua orang beranggapan bahwa kesengsaraan surgawi telah berakhir, kilat di atas mendidih dan mulai tumbuh semakin kuat. Kemudian ia menyusut lagi, sedemikian rupa sehingga, alih-alih menutupi seluruh Ark Emperor City, itu hanya menutupi istana kekaisaran. Napas semua orang tersangkut di dada mereka. Sudah jelas bahwa petir yang baru terbentuk akan jauh melebihi yang asli. Suara gemuruh yang intens bisa terdengar saat petir yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi sesuatu seperti bola. Saat bola petir terbentuk, dan berbagai baut bergabung bersama, mereka menjadi hitam. Sebuah kekuatan yang mirip dengan alam deva awal mulai membebani dari petir surgawi hitam, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai setara dengan lingkaran besar. Semua orang di Ark Emperor City yang bisa melihatnya tersentak kaget. Kesengsaraan api jiwa bumi ini tampaknya berbeda dari cara yang dijelaskan dalam catatan. Surga, bagaimana para necromancer duniawi masa lalu menghadapi kesusahan seperti ini? Bai Xiaochun tertegun, tetapi tidak terlalu mengkhawatirkannya. Dengan Heaven Master Hall untuk melindunginya, dia menganggap dia akan baik-baik saja. Tentu saja, dia tidak menjatuhkan penjaganya, dan pada kenyataannya, memutar basis budidayanya dengan gila ketika petir mulai jatuh. Saat cahaya hitam mendekat, cahaya yang mengelilingi Heaven Master Hall tidak hanya bertindak sebagai perisai. Itu benar-benar meledak untuk menyerang petir surgawi yang masuk. Ketika keduanya bertemu, ledakan memekakkan telinga memenuhi seluruh Ark Emperor City. Perisai Heaven Master Hall bengkok dan teristorsi, dan bahkan didorong ke bawah secara signifikan. Namun, petir surgawi jelas menderita serangan besar-besaran, dan segera hancur menjadi percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani istana kekaisaran. Pada titik ini, lautan petir mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa itu akan segera bubar, jadi Bai Xiaochun memutuskan bahwa itu adalah kesempatan yang sempurna untuk pamer sedikit. Mendongak dengan bangga, dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Hei! Jika kamu mendapatkan apa yang diperlukan, lakukanlah." Petik 2. Bab 809, apakah keduanya rekan master? Seketika kata-kata Bai Xiaochun meninggalkan mulutnya, lautan petir di atas tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang kuat, dan kemudian mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, itu mulai menyusut. Selanjutnya, sesuatu seperti lubang hitam muncul tepat di tengah-tengahnya. Lubang hitam hampir menyerupai mata, yang menatap Bai Xiaochun di sana di Heaven Master Hall. Pada titik itu, fluktuasi yang keluar melampaui lingkaran besar alam dewa. Jelas petir benar-benar akan menyalakannya. Bahkan Grand Heaven Master memiliki wajah yang sangat serius ketika dia duduk di sana di singgasananya, sedikit mengernyit. Adapun Bai Xiaochun, dia menatap petir yang menyusut dan lubang hitam, dan jantungnya mulai berdebar ketakutan. Aku dan mulut besarku. Ya Tuhan, aku tidak sengaja melakukannya. Tolong, jangan membawanya. Jangan membawa apapun. Dia tidak tahu bagaimana para necromancer duniawi sebelumnya berhasil melawan petir kesusahan seperti ini. Pada saat ini, dia menyadari bahwa baut pertama itu sederhana, dan yang kedua adalah tipe yang mungkin bisa dia pertahankan jika dia tidak menahan apapun.
Namun, proses itu akan membuatnya sangat lemah ke titik di mana petir ketiga tidak mungkin untuk melawan. Bahkan seorang dewa akan terpukul dalam hati karena melihatnya. Aku mengacaukan, aku benar-benar mengacaukan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak pergi dan mencela Tuhan. Itu benar-benar terlalu berbahaya. Tiba-tiba, dia teringat kembali pada saat itu di Sekte Stream Roh ketika dia terbang bersama dengan pedang dan disambar petir. Titik-titik. Semua orang di aula terengah-engah, dan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sejauh yang mereka ketahui, Bai Xiaochun benar-benar memiliki mulut besar. Tepat ketika kesengsaraan akan hilang, dia benar-benar mengundangnya untuk menyerang lagi. Banyak dari keajaiban surgawi merasa cukup senang. Namun, Chen Haosong dan Adipati Surgawi terguncang, bahkan lebih daripada ketika Bai Xiaochun awalnya menyulap api 18 warna. Bagaimana ini mungkin? Dia mengatakan satu hal, dan kesengsaraan surgawi kembali untuknya. Apa kesusahan surgawi macam apa ini? Rasanya seperti sedang bermain game. Tanda seru tanda seru. Petik 2 titik-titik. Bai Hao ini, memiliki beberapa rahasia lain. Rahasia yang luar biasa dan tak terduga. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Petik 2 titik-titik. Bahkan ketika Adipati Surgawi merenungkan masalah ini, lautan petir di atas menyusut ke dalam area lubang hitam. Kemudian, yang mengejutkan dan mengejutkan Bai Xiaochun, sambaran petir ungu emas muncul. Itu tidak sebesar dua baut petir lainnya, dan tampak biasa saja. Namun, begitu para penanam jiwa dari Ark Emperor City melihatnya, pikiran mereka mulai berputar. Markuise Surgawi semuanya tersentak dan bahkan wajah Adipati Surgawi itu berkedip-kedip. Kesengsaraan petir tingkat dewa. Grand Heaven Master adalah orang yang mengucapkan kata-kata. Kemudian dia bangkit berdiri, menghilang untuk muncul kembali di luar Heaven Master Hall. Pada saat yang sama, naga emas yang melarikan diri ke kejauhan mengeluarkan raungan saat itu menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke arah Grand Heaven Master. Ketika sudah dekat, itu menyusut berubah menjadi trisula emas yang diraih oleh Grand Heaven Master. Bahkan ketika hal-hal itu terjadi, sambaran petir valet emas dari atas mulai menembak ke arah Heaven Master Hall. Seperti yang terjadi, suara gemuruh memekakan telinga bergema, dan udara di sekitar petir dihancurkan. Mata Grand Heaven Master menyipit. Mengangkat trisula emas, dia bergerak, menuju langsung ke petir. Ledakan. Ledakan sonik meluncur ke segala arah. Pada saat yang sama, gambar trisula yang sangat besar dan ilusi muncul di belakang Grand Heaven Master. Setinggi 30.000 meter, sepertinya cukup besar untuk mengisi semua ciptaan saat menabrak petir ungu emas. RUUUUMBLE. Ark Emperor City terguncang oleh suara gemuruh yang kuat saat petir ungu emas mulai hancur sedikit demi sedikit. Tak lama itu hilang, dan Grand Heaven Master tetap di sana tidak terluka sedikit pun. Namun, ketika petir menghilang, itu menciptakan badai besar yang meledak ke segala arah. Pada titik ini, 10 Adipati Surgawi, meskipun tidak ingin membantu, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan. Mereka semua menghilang, untuk muncul kembali di berbagai lokasi di sekitar Heaven Master Hall. Di sana, mereka melakukan gerakan mantra dua tangan, dan kemudian melepaskan serangan ganas untuk menetralkan ledakan angin. Pada titik ini, tidak sedikit kilat bisa dilihat di langit. Semuanya kembali normal. Kembali di Heaven Master Hall, Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, dan tidak berani lagi memprovokasi Tuhan dengan cara apapun. Dia hanya menyaksikan saat Grand Heaven Master dan 10 Adipati Surgawi kembali. Bai Xiaochun bergegas maju, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak, Grand Heaven Master. Kamu benar-benar hebat dan agung. Petik 2 titik-titik. Pada titik ini, dia merenungkan apakah dia harus menyanjung atau tidak, tetapi Grand Heaven Master melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Selama telah mencapai peringkat duniawi, Grand Master baik, katanya, sopan santun dalam nada yang tidak pernah hadir sebelumnya. Sampai titik ini, posisi komisaris inspeksi tidak cocok untukmu lagi. Akan jauh lebih baik bagi kamu untuk pergi berlatih kultivasi di salah satu dari 5 area terlarang Ark Emperor Dinasti. Yang semuanya akan menjadi lokasi yang ideal bagi kamu untuk mencari pencerahan lebih lanjut. Grandmaster Bai, aku pikir itu akan luar biasa bagi kamu untuk pergi ke wilayah terbatas Sungai Underworld. Apakah kamu tidak setuju? Petik 2 titik-titik.
Bai Xiaochun sekarang adalah ahli nujum duniawi, dan meskipun dia tidak akan dihukum mati karena apa yang terjadi dengan Zhou Wudao, dia masih harus memberikan semacam kompensasi. Tidak ada hukuman mati bagi ahli nujum duniawi, dan itu benar-benar tidak masuk akal baginya untuk tetap sebagai komisaris inspeksi. Mengirimnya ke area terbatas Sungai Dunia Bawah akan menyelesaikan masalah begitu banyak orang yang marah padanya, dan juga akan mengeluarkannya dari pusaran intrik besar. Namun, Grand Heaven Master khawatir Bai Xiaochun mungkin tidak melihat ini sebagai ungkapan niat baik. Meninggalkan aristokrasi sepenuhnya dari Luke, ia mengirimkan pesan langsung ke Bai Xiaochun. Bai Hao, aku memiliki divisi pribadi pasukan di daerah terbatas Sungai Dunia Bawah, total 3.000 orang. Aku akan memberi kamu perintah mereka. Berbaringlah sebentar sampai aku memanggilmu. Setelah semua pengaturan dibuat, kamu dapat kembali. Petik 2. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dengan tidak senang. Tampaknya tidak benar bahwa ia harus dibuat untuk pergi segera setelah menjadi ahli nujum duniawi dan mencapai ketinggian kemuliaan baru. Namun, apa yang dikatakan Grand Heaven Master masuk akal. Selanjutnya, dia sudah menggunakan senjata rahasianya. Dan seperti kata pepatah kuno, mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari tusukan dalam kegelapan. Dia tidak bisa terus-menerus waspada terhadap setiap kemungkinan konspirasi. Meskipun meninggalkan Ark Emperor City akan menyebabkan dia kalah dalam kemuliaan, itu jelas merupakan pilihan terbaik. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, menggenggam tangan dan membungkuk kepada Grand Heaven Master. Aku akan mengikuti pengaturan yang kamu inginkan, Grand Heaven Master. Grand Heaven Master tersenyum dan kemudian menatap Adipati dan Markuise Surgawi. Bagaimana menurutmu? Tanyanya pada mereka. Adapun Chen Haosong dan Adipati Surgawi, meskipun mereka menghela nafas ke dalam, tidak ada dari mereka yang ragu-ragu bahkan untuk berpegangan tangan dan berkata. Kami akan mengikuti pengaturan yang kamu inginkan, Grand Heaven Master. Mempertimbangkan bahwa Adipati Surgawi telah setuju, tidak mungkin Markuise Surgawi berani menyuarakan ketidaksenangan. Menundukkan kepala, mereka setuju. Pada titik ini, konspirasi untuk membunuh Bai Xiaochun telah sepenuhnya dikalahkan. Ketika semua orang meninggalkan Heaven Master Hall, Bai Xiaochun melihat ke langit dan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Bukan saja dia memenangkan kemenangan, dia melakukannya dengan cara yang sangat indah. Dia telah memasuki Heaven Master Hall sebagai komisaris inspeksi, seseorang yang ditakuti oleh banyak orang, dan telah meninggalkannya sebagai ahli nujum di bumi. Seseorang yang semua orang di Willlands akan mendukung dengan antusiasme liar. Grand Heaven Master memanggil aku Grand Master. Sepertinya kita berdua adalah sesama tuan. Lebih senang dari sebelumnya, dia mulai berjalan pergi. Namun, pada titik inilah dia mengingat sesuatu, dan menoleh ke belakang untuk melihat Zhao Xianglin, masih di Heaven Master Hall, jelas berusaha bersembunyi darinya. Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun memutuskan untuk tetap di tempatnya, menghalangi pintu. Bab 810, aku akan merindukanmu semua. Zhao Xianglin merasa sangat frustrasi hingga itu adalah siksaan. Dan ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaochun menghalangi jalan keluar, hatinya membengkak dengan kutukan, dan wajahnya mulai berubah menjadi warna ungu kemerahan. Jelas tidak tinggal atau pergi adalah pilihan yang layak. Akhirnya, Grand Heaven Master bosan dengan situasinya. Melambaikan lengan bajunya, ia mengirim Zhao Xianglin terbang keluar dari Heaven Master Hall, dan istana kekaisaran pada umumnya. Bai Xiaochun menggerutu sendiri tentang hal itu, dan kemudian melangkah keluar pintu. Namun, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Zhao Xianglin lolos begitu saja. Lalu ada pria itu, Liu Yong, tunggu saja sampai aku menyusulnya. Mendengus, dia bergegas pergi. Ketika Zhao Xianglin muncul di luar istana kekaisaran, dia sangat tersentuh bahwa dia telah selamat pada saat terakhir. Dengan menggunakan kecepatan terbesar yang dia bisa, dia bergegas menuju klannya, merengut lebih frustrasi daripada yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Pikiran tentang bagaimana dia dengan keras menyatakan di depan semua aristokrasi bahwa dia akan bersujud kepada Bai Hao jika dia menyulap nyala api 18 warna seperti tamparan di wajahnya. Pada saat Zhao Xianglin kembali ke klannya, kata Bai Xiaochun menjadi ahli nujum duniawi sudah mulai menyebar melalui Ark Emperor City. Dalam momen singkat, semua orang membicarakannya. Kami akhirnya memiliki ahli nujum duniawi keempat di Willlands. Keempat.
Bahkan di masa keemasan kita hanya punya 5. Petik 2 titik titik. Bai Hao, Grandmaster Bai. Bahkan ketika dia menyulap lidah samar dari api 18 warna itu, jelas bahwa dia akhirnya akan mencapai peringkat duniawi. Petik 2 titik titik. Bukan hanya Ark Emperor City yang terguncang. Semua Wildlands berada dalam kegemparan besar saat berita menyebar. Itu terutama berlaku untuk para Necromancer. Hampir semua klan ahli nujum mulai melakukan segala daya mereka untuk mencoba menjangkau ahli nujum duniawi baru dan membangun hubungan. Berita bahkan mencapai wilayah Sungai Heavenspan, dan membuat banyak orang terpana. 4 sekte sungai besar semua menempatkan nama Bai Hao ke daftar eksekusi mereka. Hadiah untuk kepalanya sangat luar biasa. Bagaimanapun juga, dia sekarang adalah satu dari hanya 4 ahli nujum duniawi yang ada. Bagi 4 sekte sumber sungai, fakta bahwa seseorang yang begitu muda telah mencapai ketinggian seperti itu memastikan bahwa mereka semua merasa perlu melihatnya mati. Sayangnya, ia terlalu jauh dari mereka untuk melakukan apapun selain menghela nafas dengan menyesal. Jika orang-orang di wilayah Sungai Heavenspan mendengar berita ini, tidak perlu menyebutkan klan Zhou Yixing. Meskipun mereka berada jauh dari Ark Emperor City, ketika mereka mendengar tentang masalah ini, dan mengetahui bahwa Zhou Yixing adalah salah satu pengikut Bai Hao ini, mereka sangat gembira. Bahkan, kepala klan mengeluarkan perintah segera mempromosikan Zhou Yixing ke posisi Pangeran Mahkota. Tetua klan setuju dengan keputusannya, dan tidak masalah seberapa tidak puasnya saudara klan Zhou Yixing. Dalam dunia Necromancer, menjadi bawahan dari Necromancer duniawi adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya, dengan bantuan Bai Xiaochun, Necromancy Zhou Yixing telah maju dengan pesat, dia sekarang hanya berjarak 1 rambut dari peringkat langit sendiri. Tentu saja, proklamasi Universal Grace belum dibatalkan. Namun, Zhou Yixing memiliki kekuatan yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada pertempuran atau reaksi dari kerabatnya di klan. Setelah semua orang di Wildlands juga tahu bahwa Bai Hao ini adalah orang di belakang proklamasi Universal Grace. Zhou Yixing tidak hanya menjadi terkenal di klannya. Kemanapun dia pergi di Ark Emperor City, orang-orang akan saling berpegangan tangan untuk memberi salam, membuatnya merasa sangat senang. Sekarang, dia benar-benar yakin positif bahwa keputusan awalnya untuk memihak Bai Xiaochun telah menjadi yang terbaik. Jika Zhou Yixing bersenang-senang dalam kemuliaan, maka tidak perlu lagi menyebutkan Bai Xiaochun. Meskipun dia seharusnya menuju ke daerah terbatas Sungai Dunia Bawah, dia menunda dan menunda. Memberinya banyak waktu untuk berjalan-jalan di kota dan menghargai tatapan memuja yang dilemparkan orang ke arahnya. Selain itu, ia akan terus dibanjiri oleh para ahli nujum yang berkunjung, yang menghujaninya dengan hadiah ucapan selamat. Semua dalam semua, Bai Xiaochun merasa luar biasa tentang bagaimana semuanya berjalan. Dia juga kembali untuk mengunjungi jalan di mana toko penyempurnaan rohnya berada, di mana dia menerima banyak pujian dan penyembahan. Akhirnya, ketika dia pergi ke hampir semua tempat penting di Ark Emperor City, dia teringat kembali pada Zhao Xiongling dan Liu Yong. Sayangnya, Liu Yong sangat licik. Sadar bahwa Bai Xiaochun akan berusaha membalas dendam, dia sudah lama meninggalkan Ark Emperor City dan mendaftar sebagai tentara di tembok besar. Meskipun Bai Xiaochun sedikit terkejut dengan itu, dia harus mengakui bahwa itu membuktikan Liu Yong menjadi orang yang sangat menentukan. Zhao Xiongling tidak begitu menentukan. Dia hanya pergi ke meditasi terpencil, dan berasumsi bahwa Bai Xiaochun akan melupakannya. Sial baginya, dia meremehkan keuletan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun melakukan perjalanan setiap hari ke klan Zhao, menyebabkan masalah bagi semua orang, sangat menyenangkan anak-anak bajingan itu. Mempertimbangkan status barunya, dia adalah pusat perhatian kemanapun dia pergi. Segala macam pembudidaya nakal berusaha menjadi pengikutnya. Yang paling penting, berita perselisihan antara dia dan aristokrasi tepat sebelum kenaikannya ke pangkat duniawi mulai menyebar. Sejak saat itu, setiap kali hal-hal buruk terjadi di Ark Emperor City, semua orang mengarahkan jari-jari mereka pada para bangsawan dan bangsawan. Juga, karena dia adalah subjek pengabdian liar oleh semua ahli nujum Wildlander, bahkan Adipati Surgawi yang memiliki masalah dengan Bai Xiaochun terpaksa hanya bertahan dalam situasi. Pada saat ini, dia lebih aman dalam posisinya daripada sebelumnya. Oleh karena itu, Bai Xiaochun menolak untuk menyerah pada Zhao Xiongling.
Sayangnya, pria itu seperti kura-kura dengan kepala tersembunyi di cangkangnya, dia tetap berada di pagoda Markis Surgawi dan tidak akan keluar apapun yang dikatakan Bai Xiaochun. Akhirnya, Bai Xiaochun mulai marah. Baiklah, kamu pengecut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Lord Bai hanya akan membiarkan kamu bersembunyi darinya? Bai Xiaochun melotot marah pada pagoda Markis Surgawi, menggerutu tentang betapa konyolnya tindakan Xiong Lin Zhao. Dia jelas telah kehilangan, dan terus bertindak tanpa malu. Jika kamu adalah pria sejati, kamu akan menyukai Liu Yong dan bersembunyi di garis depan perang di tembok besar. Setidaknya itu akan memberi kamu sedikit rasa hormat aku. Tetapi sebaliknya kamu bersembunyi di pagoda Markis Surgawi yang lemah. Yah, kamu tunggu saja dan lihat bagaimana aku membuatmu keluar. Mengibaskan lengan bajunya, dia pergi mengunjungi klan Markis Surgawi lainnya. Setiap kali dia bertemu dengan salah satu keajaiban surgawi, dia akan menggertak dan membual sampai menyebabkan mual. Lebih jauh, dia membuat sebuah petunjuk untuk mengisyaratkan bahwa selama Zhao Xionglin tidak keluar dan bersujud padanya, dia akan tinggal di Ark Emperor City. Perlahan-lahan, keajaiban surgawi mulai menjadi sangat frustrasi dan marah pada Zhao Xionglin. Akhirnya, setelah Bai Xiaochun mengancam hampir semua keajaiban surgawi, Chen Haosong menghela nafas dan mengirim pesan kepada Zhao Xionglin mendesaknya untuk menyerah. Zhao Xionglin ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Nyali memutar dengan penyesalan, dia menguatkan diri dan pergi untuk menemukan Bai Xiaochun, kepada siapa dia bersujud dengan cara dramatis. Bai Xiaochun sangat senang dengan apa yang dilihatnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk membiarkan yang lain pergi dari surga. Sambil mengibaskan lengan bajunya, dia membawa Zhou Yixing bersamanya dalam perjalanan keluar dari kota. Mereka tidak pergi ke portal teleportasi, melainkan menggunakan pesawat surga Ark Emperor City, ditemani oleh kontingen penjaga pribadi Grand Heaven Master. Saat mereka menuju daerah terbatas Sungai Underworld, sekelompok besar ahli nujum keluar untuk mengawal Bai Xiaochun pergi. Adapun semua keajaiban surgawi, mereka menghela napas lega, dan berharap bahwa setelah dia pergi, dia tidak akan pernah kembali. Zhao Xionglin harus menahan diri dari memecahkan drum dan gong untuk mengekspresikan kegembiraannya. Ada banyak reaksi yang beragam di dalam Ark Emperor City. Saat Bai Xiaochun pergi, dia memikirkan kembali semua yang terjadi di sana, melihat kembali ke kota, dan menghela nafas. Aku akan merindukan kalian semua. Ketika dia datang ke Ark Emperor City, dia bukan siapa-siapa dari Giant Ghost City. Setelah pergi, akan sulit baginya untuk secara lebih megah. Dia sekarang kebalikan dari siapapun, salah satu orang paling penting di seluruh Wildlands. Banyak orang di kota itu memikirkan hal yang sama, dan itu membuat mereka menghela nafas. Dia adalah tipe orang yang mungkin kamu benci, tetapi tidak punya pilihan selain mengagumi. Kata Chen Haosong sambil menghela nafas. Dia adalah tipe orang yang hanya muncul sesekali dalam dinasti Ark Emperor. Seseorang yang menyebabkan gelombang kemanapun dia pergi, seseorang yang mencapai puncak tertinggi, seseorang yang tak seorang pun berani meremehkan. Semua markuise surgawi menghela nafas dalam-dalam. Dia telah menculik Raja Surgawi dari kota hantu raksasa, dan menaklukkan kerumunan yang dipilih di Necromancer Kettle. Dia telah berduel dengan ahli nujum langit, dan menjatuhkan klan yang paling kuat di masanya sebagai komisaris inspeksi. Dia melemparkan semua ciptaan ke dalam kekacauan selama pengorbanan leluhur, menghasut kemarahan para penguasa surga, membuat musuh-musuh seluruh aristokrasi dengan proklamasi rahmat universal. Dan telah menjadi ahli nujum duniawi yang menakjubkan. Kisah-kisah tentang hal-hal itu tidak memudar karena Bai Xiaochun meninggalkan Ark Emperor City. Bahkan, mereka terus diberitahu dengan lebih bersemangat. Saat dia pergi, Grand Heaven Master memandangnya pergi dan bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar ingin tahu, mengapa Kaisar Neraka memilihnya. Berdiri di sebelahnya, Hei Ming bergumam, aku tidak tahu.